Cahaya lampu kristal memantul indah di atas meja marmer ruang kerja saat Kiara menatap layar ponsel suaminya yang menyala redup karena sebuah pesan masuk yang menghancurkan segalanya malam ini. Seseorang bernama Bella mengirimkan pesan mesra penuh kerinduan beserta janji pertemuan rahasia di sebuah hotel mewah pusat kota yang biasa mereka kunjungi. Tidak ada air mata yang jatuh dari mata indah Kiara, karena dia sudah lama merasakan ada jarak yang tidak wajar di antara mereka berdua selama beberapa bulan terakhir ini. Dia menghela napas panjang lalu meletakkan kembali ponsel itu, tepat di posisi semula tanpa mengubah apapun. Adrian selalu menganggap dirinya sebagai seorang raja dalam kerajaan bisnis properti yang mereka bangun bersama dari nol melalui kerja keras dan pengorbanan tanpa batas selama hampir 10 tahun pernikahan mereka. Pria itu lupa bahwa otak di balik setiap strategi pemenangan tender dan negosiasi kontrak bernilai miliaran rupiah adalah wanita pendiam yang kini duduk menatap kosong keluar jendela kaca ini. Kiara perlahan bangkit dari kursi kulit yang nyaman itu, sambil menyusun rencana di dalam kepalanya yang dingin dan analitis tanpa membiarkan emosi menghancurkan logika. Dia tahu bahwa sebuah konfrontasi langsung hanya akan memicu kemarahan. Malam semakin larut, ketika suara mobil memasuki halaman depan rumah mewah, mereka memecah keheningan yang mencekam dan menyadarkan Kiara dari lamunannya tentang masa lalu yang kini terasa penuh kebohongan belaka. Langkah kaki Adrian terdengar berat dan terburu-buru saat dia menaiki tangga menuju kamar utama dengan membawa aroma parfum wanita lain yang sangat menyengat dan memuakkan bagi indera penciuman Kiara. Suaminya membuka pintu dengan senyum palsu yang sudah sangat dihafalnya sambil mengatakan alasan klise tentang rapat dewan direksi yang mendadak diperpanjang hingga larut malam. Kiara membalas senyuman itu dengan anggukan tenang, seolah tidak terjadi apapun. Adrian melepas jas mahalnya, lalu melemparnya sembarangan ke atas tempat tidur sebelum berjalan menuju kamar mandi sambil terus mengeluhkan betapa melelahkan pekerjaannya mengatur ratusan karyawan bodoh di kantor pusat mereka. Dia mengoceh tentang betapa hebatnya dia memenangkan proyek pembangunan pusat perbelanjaan baru tanpa pernah sekalipun menyebut nama Kiara yang telah merancang seluruh proposal teknis yang memenangkan proyek bergengsi tersebut bulan lalu. Pria itu benar-benar telah dibutakan oleh kesombongan dan sanjungan palsu dari para penjilat yang mengelilinginya, termasuk asisten pribadinya yang licik bernama Bella. Kiara hanya diam mendengarkan setiap kebohongan yang keluar dari mulut pria itu. Keesokan paginya matahari bersinar terang menembus tirai sutra kamar mereka, namun kehangatannya tidak mampu mengusir hawa dingin yang menyelimuti hati Kiara. Saat dia menyiapkan sarapan untuk putra sematawayang mereka, Leo adalah anak laki-laki berusia 7 tahun yang sangat cerdas dan mewarisi ketenangan ibunya serta ketampanan ayahnya yang kini sedang duduk manis di meja makan sambil memakan sereal coklat kesukaannya. Kiara menatap wajah polos putranya dengan tatapan penuh cinta, sekaligus tekad yang kuat bahwa dia tidak akan membiarkan lingkungan beracun ini menghancurkan masa depan anaknya. Dia telah memutuskan untuk memulai langkah pertama dari rencananya hari ini. Setelah memastikan Adrian berangkat menuju kantor dengan mobil sport mewah terbarunya, Kiara segera masuk ke ruang kerja pribadinya, lalu menyalakan komputer dengan sistem keamanan tingkat tinggi yang dirancangnya sendiri. Jari jemarinya menari lincah di atas keyboard mengetikkan berbagai kata sandi untuk mengakses rekening bank rahasia dan portofolio investasi yang selama ini dia kelola secara terpisah dari aset utama perusahaan suami. Dia sangat memahami hukum pernikahan dan tahu persis bagaimana Adrian selalu menggunakan celah hukum untuk menghindari pajak, sehingga ada banyak kelemahan fatal dalam struktur kepemilikan aset mereka. Kiara mulai menyalin seluruh dokumen penting tersebut ke dalam sebuah penyimpanan data. Ponselnya berdering menampilkan nama pengacara kepercayaannya yang sudah bekerja sama dengannya selama bertahun-tahun untuk mengurus berbagai masalah hukum perusahaan tanpa sepengetahuan suaminya yang terlalu sibuk menikmati popularitas. Semu,
Pengacara itu mengonfirmasi bahwa semua aset atas nama Kiara sudah sepenuhnya terlindungi dan tidak bisa disentuh oleh Adrian, meskipun terjadi perceraian atau sengketa hukum yang rumit di masa depan nanti. Berita ini memberikan sedikit kelegaan di dada Kiara, meskipun jalan yang harus dihadapinya masih sangat panjang dan penuh dengan jebakan yang mungkin dipasang oleh pihak lawan. Dia mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang sangat datar dan profesional. Di sisi lain kota, Adrian sedang duduk bersantai di ruang kebesaran direktur utama sambil menyesap kopi mahal buatan Bella yang sengaja memakai pakaian kerja terlalu ketat dan menggoda mata. Bella adalah seorang wanita muda yang ambisius dan rakus akan kekayaan yang selalu memuji kecerdasan Adrian dan membuatnya merasa seperti dewa yang tidak terkalahkan di dunia bisnis properti ibu kota. Adrian membelai rambut Bella dengan penuh kasih sayang palsu sambil menjanjikan akan membelikan sebuah apartemen mewah di kawasan elit jika proyek besar bulan ini berhasil ditandatangani. Mereka berdua tertawa sinis tanpa menyadari badai besar sedang bersiap menghancurkan mereka. Siang harinya, Kiara memutuskan untuk pergi ke kantor pusat dengan alasan ingin mengantarkan dokumen penting yang tertinggal di rumah, meskipun sebenarnya dia ingin memeriksa langsung situasi di sarang penipu. Kedatangannya disambut dengan tatapan canggung dari beberapa karyawan lama yang mengetahui dedikasi Kiara pada perusahaan, namun terpaksa bungkam karena takut dipecat oleh Adrian yang semakin semena-mena akhir-akhir ini. Kiara berjalan melewati lorong dengan langkah anggun dan kepala tegak, memancarkan aura otoritas yang jauh lebih kuat daripada suaminya yang hanya bisa berteriak marah saat rapat. Dia tahu persis siapa saja orang-orang yang masih bisa dipercaya. Saat membuka pintu ruangan Adrian, tanpa mengetuk terlebih dahulu, Kiara melihat suaminya sedang terburu. Buru menjauh dari Bella yang sibuk merapikan pakaian kerjanya dengan wajah merah padam karena panik. Adrian berdaham keras mencoba menutupi kegugupannya sambil memarahi Kiara. Karena masuk tanpa izin seolah ruangan itu adalah wilayah suci yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang termasuk istrinya sendiri, Kiara hanya tersenyum tipis melihat pemandangan menjijikkan itu, lalu meletakkan map berisi dokumen biasa ke atas meja kerja suaminya dengan gerakan lambat yang penuh makna tersembunyi. Dia menatap tajam ke arah Bella yang langsung menundukkan kepala karena ketakutan. Kiara tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja dia lihat, karena dia bukan wanita bodoh yang akan meledak dalam kemarahan konyol dan memberikan keuntungan pada musuhnya. Dia berbalik badan dengan sangat tenang dan melangkah keluar dari ruangan itu meninggalkan hawa dingin yang membuat Adrian dan Bella saling berpandangan dengan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sikap diam Kiara justru menjadi senjata psikologis yang sangat mematikan karena Adrian tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh wanita cerdas yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaannya itu. Ketakutan mulai merayap pelan ke dalam hati Adrian. Setelah kembali ke rumah Kiara, menghabiskan sisa harinya dengan menemani Leo bermain dan belajar seolah tidak ada masalah besar yang sedang mengancam keutuhan keluarga kecil yang dulu terlihat sempurna. Dia membantu putranya menyusun balok bangunan raksasa menjadi sebuah kastil yang kokoh sambil mengajarkan nilai-nilai tentang keberanian dan pentingnya membangun fondasi yang kuat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Leo mendengarkan setiap perkataan ibunya dengan penuh perhatian, karena dia sangat mengagumi sosok wanita hebat yang selalu melindunginya dari kemarahan ayahnya yang tidak beralasan. Kiara memeluk erat tubuh kecil itu sambil bersumpah akan membawanya pergi dari neraka ini. Malam harinya Adrian pulang lebih awal dengan membawa sebuket bunga mawar merah yang mahal, sebagai bentuk permintaan maaf palsu atas kejadian canggung di kantor siang tadi yang membuatnya gelisah. Dia mencoba merayu Kiara dengan kata-kata manis dan janji liburan mewah ke luar negeri bulan depan untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ke-10 tahun dengan penuh keromantisan. Kiara menerima bunga itu dengan senyum palsu yang sama persis seperti yang sering ditunjukkan suaminya,
lalu meletakkannya di atas meja ruang tamu tanpa niat sedikit pun untuk memajangnya. Dia menolak ajakan makan malam bersama dengan alasan sedang sakit kepala. Adrian merasa sedikit tersinggung dengan penolakan itu, namun dia memilih untuk tidak memperpanjang masalah karena dia sendiri merasa lelah setelah berdebat dengan Dewan Direksi mengenai anggaran proyek yang membengkak. Tanpa bantuan Kiara dalam menyusun laporan keuangan, Adrian merasa kesulitan untuk menjelaskan setiap rincian pengeluaran kepada para pemegang saham yang mulai curiga dengan gaya kepemimpinannya yang boros dan tidak efisien. Pria itu menyandarkan punggungnya di sofa mewah sambil memijat pelipisnya yang berdenyut sakit karena stres memikirkan tenggat waktu pekerjaan yang semakin dekat. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa kehancurannya akan datang jauh lebih cepat dari dugaannya. Sementara Adrian tertidur pulas di ruang tamu akibat kelelahan, Kiara kembali masuk ke ruang kerjanya untuk memeriksa laporan keuangan rahasia yang berhasil dia retas dari komputer pribadi milik Bella. Data tersebut menunjukkan aliran dana yang sangat mencurigakan dari rekening perusahaan menuju rekening pribadi Bella dengan kedok pembayaran vendor fiktif yang sengaja dibuat untuk mengelabui auditor internal perusahaan mereka. Bukti penggelapan dana ini sangat kuat dan cukup untuk mengirim Adrian dan Bella ke balik jeruji besi atas tuduhan penipuan korporasi berskala besar yang merugikan banyak pihak. Kiara menyimpan bukti tersebut di sebuah server aman di luar negeri. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang semakin mencekik di dalam rumah besar itu, meskipun dari luar semuanya terlihat berjalan normal seperti biasa bagi pasangan suami istri yang bahagia. Adrian semakin sering pulang larut malam, dengan berbagai alasan pekerjaan sementara. Kiara semakin sibuk menyempurnakan rencana pelariannya yang sudah hampir selesai, 100% tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dia mulai menjual beberapa aset berharga miliknya sendiri, seperti perhiasan mewah dan tas merek desainer terkenal untuk menambah persediaan uang tunai yang akan mereka butuhkan nanti. Tidak ada satu orang pun pelayan di rumah itu yang menyadari kegiatan rahasia majikan mereka. Suatu sore ketika Adrian sedang berada di luar kota bersama Bella, untuk alasan peninjauan lokasi proyek baru, Kiara mengundang seorang agen real estate terpercaya untuk datang ke rumah mereka. Agen tersebut adalah kenalan lama Kiara yang berhutang budi padanya di masa lalu, sehingga dia bisa dipercaya untuk menjaga rahasia tentang rencana penjualan beberapa properti pribadi Kiara secara diam-diam. Mereka berdiskusi di ruang baca tertutup mengenai nilai pasar terkini dan strategi penjualan cepat tanpa menarik perhatian publik atau media massa yang sering meliput kehidupan para pebisnis sukses. Semuanya berjalan lancar sesuai dengan perhitungan matematis Kiara. Di tempat lain, Adrian sedang menikmati kencan romantis di sebuah restoran mewah pinggir pantai bersama Bella yang terus-menerus merayunya agar segera menceraikan Kiara dan menikahinya secara sah. Adrian tertawa pelan sambil mengatakan bahwa menceraikan Kiara saat ini bukanlah tindakan yang bijaksana karena wanita itu masih memegang peranan penting di mata beberapa investor konservatif yang mendanai perusahaan. Pria itu terlalu sombong untuk mengakui bahwa tanpa otak cemerlang istrinya perusahaannya tidak akan bisa bertahan lebih dari 6 bulan menghadapi ketatnya persaingan bisnis properti nasional. Bella merasa kesal, namun berusaha menyembunyikannya dengan senyuman menggoda. Menjelang akhir pekan, Kiara menerima panggilan telepon dari kepala sekolah Leo yang memberitahukan bahwa putranya terlibat perkelahian dengan teman sekelasnya karena teman tersebut mengejek ayahnya yang jarang datang ke sekolah. Kiara segera meluncur ke sekolah dengan perasaan campur aduk antara marah pada Adrian yang menelantarkan anaknya dan sedih melihat Leo harus menanggung beban emosional akibat keegoisan pria itu. Saat tiba di ruang kepala sekolah, Kiara melihat Leo duduk menunduk dengan luka memar kecil di ujung bibirnya yang membuat hati seorang ibu hancur berkeping-keping. Dia memeluk putranya dengan erat sambil menenangkan anak itu dengan lembut. Setelah menyelesaikan urusan di sekolah dengan elegan dan bijaksana tanpa menyalahkan pihak manapun, Kiara membawa Leo pergi ke sebuah taman kota yang sepi untuk berbicara dari hati ke hati.
Dia menjelaskan kepada putranya bahwa terkadang orang dewasa melakukan kesalahan besar dan lingkungan keluarga mereka saat ini sudah tidak sehat lagi untuk perkembangan mental Leo yang masih sangat rapuh. Kiara bertanya dengan sangat hati-hati, apakah Leo bersedia pindah ke tempat baru yang lebih damai hanya berdua bersamanya tanpa kehadiran ayahnya yang super sibuk itu? Leo menganggukkan kepalanya dengan cepat tanpa ragu sedikit pun menunjukkan dukungannya pada sang ibu. Keputusan Leo memberikan kekuatan tambahan yang luar biasa bagi Kiara untuk segera mengeksekusi langkah terakhir dari rencana besar yang telah dia susun dengan sangat teliti dan hati-hati selama ini. Dia menghubungi sebuah agensi perjalanan rahasia yang khusus menangani relokasi klien penting untuk mengatur penerbangan pribadi dan tempat tinggal baru di sebuah negara yang aman. Negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara asal mereka, sehingga Adrian tidak akan pernah bisa melacak keberadaan mereka secara hukum atau menggunakan kekuatannya untuk memaksa mereka kembali. Tiket pesawat dan paspor dengan identitas baru telah siap menunggu mereka di bandara. Malam itu Kiara berdiri di depan cermin besar kamarnya menatap bayangan seorang wanita tangguh yang telah dikhianati, namun menolak untuk hancur menjadi korban keegoisan pria brengsek yang mengkhianati pernikahannya. Dia tidak akan menangis atau memohon belas kasihan karena harga dirinya terlalu tinggi untuk dijatuhkan oleh seorang pengkhianat murahan yang bodoh dan tidak tahu berterima kasih seperti Adrian. Ini adalah malam terakhirnya di rumah mewah yang terasa seperti penjara berlapis emas ini, dan dia akan memastikan kepergiannya menjadi awal dari kehancuran absolut bagi pria yang telah menyakitinya. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai esok hari. Keesokan harinya Kiara tiba di kantor lebih pagi dari biasanya untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dan mengemasi barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kecil tanpa menarik perhatian. Dia menghapus seluruh jejak digital yang berhubungan dengan sistem keamanan inti perusahaan, sehingga Adrian tidak akan bisa mengakses data klien penting setelah dirinya pergi meninggalkan tempat ini selamanya. Beberapa staf menyapanya dengan ramah dan Kiara membalas sapaan mereka dengan senyuman hangat yang menyembunyikan rencana besar di balik kepalanya yang cerdas dan penuh perhitungan matang. Tidak ada yang menduga bahwa hari ini adalah hari terakhir sang ratu berada di sana. Tepat saat jam makan siang tiba, Adrian memanggil Kiara ke dalam ruangannya dengan nada suara yang sedikit kesal untuk membahas sebuah masalah kontrak dengan kontraktor yang terancam gagal. Pria sombong itu melempar berkas ke atas meja sambil menuntut istrinya untuk segera menemukan solusi brilian, seperti biasanya, agar perusahaan tidak mengalami kerugian finansial yang besar bulan depan. Kiara membaca dokumen tersebut dengan cepat lalu tersenyum tipis karena dia tahu persis di mana letak kesalahan fatal yang dibuat oleh asisten kesayangan suaminya itu. Namun kali ini dia memilih untuk diam dan membiarkan suaminya tenggelam dalam kebodohannya sendiri. Dengan suara yang sangat tenang dan profesional, Kiara mengatakan bahwa dia sedang sibuk mengerjakan laporan lain sehingga Adrian harus meminta bantuan Bella untuk menyelesaikan masalah kontrak tersebut secepatnya. Adrian terbelalak, tidak percaya mendengar penolakan istrinya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun mereka membangun bisnis ini bersama-sama menghadapi berbagai macam rintangan yang sulit ditebak. Kiara menatap mata suaminya dengan sorot yang dingin dan tidak terbaca, lalu melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi ke belakang meninggalkan Adrian yang kebingungan. Roda kehancuran pria itu kini berputar semakin cepat menuju jurang kehancuran yang tak berujung. Kembali ke ruangannya, Kiara mengirimkan sebuah email rahasia kepada beberapa pemegang saham terbesar perusahaan yang berisi peringatan halus tentang potensi ketidakstabilan manajemen di bawah kepemimpinan Adrian saat ini. Dia tidak menjelek-jelekkan suaminya secara langsung, melainkan hanya menyajikan fakta objektif mengenai penurunan efisiensi dan peningkatan pengeluaran yang tidak masuk akal selama beberapa kuartal terakhir ini. Tindakan ini merupakan langkah antisipasi agar para investor mulai menarik dukungan mereka secara perlahan tepat
ketika Adrian membutuhkan suntikan dana segar untuk proyek barunya, Kiara menutup laptopnya dengan perasaan puas, melihat semua pion catur telah berada pada posisi yang tepat untuk menyerang. Matahari mulai terbenam menyisakan semburat jingga di langit kota saat Kiara mengemudikan mobilnya meninggalkan gedung perkantoran mewah itu untuk yang terakhir kalinya dalam hidupnya yang penuh dengan drama. Dia menatap bayangan gedung tersebut melalui kaca spion mobil dengan perasaan lega yang luar biasa, karena beban berat di pundaknya akhirnya mulai terangkat satu persatu secara perlahan. Perjalanan menuju rumah terasa sangat cepat dan menyenangkan karena dia tahu bahwa kebebasan yang dia dambakan kini sudah berada di depan matanya, menanti untuk direngkuh. Dia memutar lagu klasik kesukaannya dengan volume pelan sambil tersenyum menatap jalanan kota yang padat merayap. Malam merangkak semakin larut ketika Kiara duduk di depan meja kerjanya yang diterangi oleh cahaya lampu baca yang temaram. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak menyurutkan konsentrasinya saat ia meneliti setiap lembar dokumen perpindahan aset yang sangat krusial. Jari jemarinya dengan cekatan menandatangani beberapa formulir elektronik yang akan memindahkan hak kepemilikan saham utamanya ke sebuah perusahaan cangkang. Perusahaan rahasia ini berada di negara kepulauan terpencil yang menawarkan kerahasiaan perbankan tingkat tinggi tanpa celah hukum sedikitpun. Ia tidak akan membiarkan sepeser pun uang hasil keringatnya jatuh ke tangan pria pengkhianat itu. Sementara itu di sebuah kamar hotel mewah, berbintang 5 Adrian sedang berbaring menikmati pijatan lembut dari tangan Bella. Wanita muda itu terus membisikkan kata-kata sanjungan yang memabukkan ke telinga Adrian agar pria itu merasa semakin berkuasa. Bella dengan cerdik mulai mengarahkan pembicaraan menuju sebuah proyek investasi bodong yang dikelola oleh teman dekatnya sendiri secara rahasia. Ia meyakinkan Adrian bahwa proyek tersebut akan membawa keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat tanpa perlu melibatkan persetujuan Kiara. Adrian yang sudah dibutakan oleh nafsu dan kesombongan langsung menyetujui usulan bodoh tersebut malam itu juga. Keesokan paginya Kiara menerima pesan singkat berenkripsi dari pengacara pribadinya yang menyatakan bahwa berkas hak asuh anak sudah aman. Sang pengacara berhasil menemukan celah hukum dari catatan medis Adrian yang sering mengonsumsi obat penenang kuat secara diam-diam. Fakta medis ini ditambah dengan bukti perselingkuhan yang solid akan membuat pengadilan memihak Kiara 100% tanpa proses berbelit. Kiara tersenyum tipis membaca laporan tersebut sambil merapikan meja kerjanya sebelum turun ke ruang makan untuk menemani putra kesayangannya. Ketenangan batinnya semakin kuat seiring dengan semakin sempurnanya jaring perangkap yang ia rajut perlahan. Di kantor pusat perusahaan suasana pagi hari diawali dengan keputusan gegabah Adrian yang menandatangani kontrak investasi rekomendasi Bella. Beberapa manajer senior mencoba memperingatkan direktur utama mereka tentang tingginya risiko kegagalan proyek tersebut berdasarkan analisis pasar yang lesu. Namun Adrian yang merasa gengsinya diusik langsung membentak para bawahannya dan menyatakan bahwa ia adalah pemegang kendali mutlak perusahaan. Ia mengabaikan semua prosedur standar operasional yang dulu selalu ditegakkan oleh Kiara demi menjaga stabilitas keuangan perusahaan mereka bersama. Tanda tangannya di atas kertas itu menjadi awal dari kehancuran finansial yang tidak bisa dihindari lagi. Dari layar komputernya di rumah Kiara memantau seluruh pergerakan transaksi perusahaan melalui sistem keamanan yang belum dihapus sepenuhnya. Ia melihat aliran dana yang sangat besar keluar dari rekening utama menuju rekening perusahaan fiktif yang direkomendasikan oleh Bella. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu kini telah berubah menjadi sebuah mati rasa yang membuatnya bisa berpikir dengan sangat jernih. Di masa lalu, ia pasti akan langsung berlari ke kantor untuk membatalkan transaksi gila itu dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Kini ia hanya menonton kehancuran itu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Pengaruh Bella di dalam lingkungan kantor semakin merajalela,
seolah ia adalah ratu baru yang menggantikan posisi penting Kiara. Wanita licik itu mulai mengatur jadwal pertemuan Adrian dan secara sengaja menghalangi akses para eksekutif senior kepada direktur utama mereka. Karyawan yang berani mempertanyakan kebijakannya akan langsung dipindahkan ke departemen yang tidak strategis atau dipaksa mengundurkan diri dengan ancaman. Suasana kerja yang dulunya profesional dan penuh semangat kini berubah menjadi lingkungan beracun yang dipenuhi ketakutan dan intrik kotor. Banyak karyawan berbakat mulai mencari pekerjaan baru di perusahaan pesaing karena merasa sangat muak. Menjelang siang, Kiara bertemu kembali dengan agen properti kepercayaannya di sebuah kafe tertutup yang jauh dari pusat keramaian kota. Agen tersebut menyerahkan beberapa koper kecil berisi uang tunai dalam mata uang asing sebagai hasil penjualan aset pribadi Kiara. Semua transaksi dilakukan dengan sangat rahasia menggunakan identitas pembeli anonim sehingga tidak akan memicu kecurigaan dari pihak bank manapun. Kiara menghitung jumlah uang tersebut dengan teliti, lalu memindahkannya ke dalam brankas portabel yang telah ia siapkan di mobilnya. Dana darurat ini akan menjadi modal awal kehidupannya yang baru bersama Leo nanti. Sore harinya Adrian harus menghadapi rapat Dewan Pemegang Saham yang tiba-tiba meminta pertanggungjawaban atas penurunan drastis harga saham. Para investor tua yang berpengalaman mulai mempertanyakan keputusan Adrian menyuntikkan dana besar ke dalam proyek yang tidak jelas asal-usulnya. Tanpa kehadiran Kiara yang biasanya selalu menyiapkan presentasi sempurna lengkap dengan analisis mitigasi risiko, Adrian terlihat gagap dan kebingungan. Ia mencoba beralasan dengan menggunakan jargon bisnis yang rumit, namun para pemegang saham tidak mudah dikelabui oleh retorika kosong tersebut. Rapat berakhir dengan ancaman penarikan modal besaran dalam waktu dekat. Sesampainya di rumah, Adrian langsung melampiaskan kemarahannya kepada Kiara yang sedang membacakan buku cerita untuk Leo di ruang keluarga. Ia menyalahkan istrinya karena tidak pernah lagi membantunya menyusun laporan keuangan dan membiarkannya dipermalukan di depan para pemegang saham. Kiara menatap suaminya dengan ekspresi datar lalu meminta pria itu untuk tidak berteriak di depan anak mereka yang sedang belajar. Ia menjawab dengan tenang bahwa tugas utamanya saat ini adalah mengurus rumah tangga dan membesarkan anak sesuai permintaan Adrian bulan lalu. Adrian terdiam kaku, tidak mampu membantah kata-kata tajam istrinya. Setelah Adrian pergi ke kamarnya dengan wajah merah padam, karena kesal Kiara kembali mengalihkan perhatian penuhnya kepada Leo. Ia mengelus rambut putranya dengan lembut sambil menceritakan sebuah dongeng tentang burung elang kecil yang harus terbang meninggalkan sarangnya. Cerita itu merupakan cara kiasan Kiara untuk mempersiapkan mental Leo menghadapi perubahan besar yang akan segera terjadi dalam hidup mereka. Leo mendengarkan dengan penuh antusias dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi burung elang kuat yang bisa melindungi ibunya. Hati Kiara terasa hangat mendengar ucapan polos, namun penuh keberanian dari anak laki-lakinya. Keesokan harinya di kantor, Adrian memanggil manajer keuangan senior yang berani menentang proyek investasi bodongnya saat rapat kemarin sore. Atas hasutan Bella yang merasa otoritasnya diremehkan, Adrian langsung memecat manajer setia yang sudah bekerja selama 15 tahun itu. Ia tidak memberikan pesangon yang layak dengan alasan manajer tersebut telah mencemarkan nama baik perusahaan di depan dewan direksi. Keputusan sewenang-wenang ini memicu gelombang kemarahan di antara karyawan lainnya yang merasa keadilan telah mati di perusahaan tersebut. Jaringan kebohongan dan korupsi yang dibangun Bella kini semakin mengakar kuat menutupi kebenaran. Manajer keuangan yang dipecat itu merasa sangat sakit hati, namun ia tahu persis siapa orang yang bisa membantunya membalas dendam. Malam harinya, ia menghubungi Kiara secara diam-diam dan mengajak bertemu di sebuah taman tersembunyi di pinggiran kota yang sepi. Pria parubaya itu menyerahkan sebuah kandar kilat berisi bukti rekaman percakapan dan dokumen penggelapan dana yang dilakukan oleh Bella. Ia menjelaskan bahwa Bella telah mengatur agar uang proyek tersebut masuk ke rekening pribadi keluarganya melalui berbagai perusahaan fiktif.
Kiara menerima bukti tersebut dengan rasa terima kasih yang sangat mendalam. Setibanya di rumah, Kiara langsung menyalin isi kandar kilat tersebut ke dalam penyimpanan awan terenkripsi yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Bukti baru ini sangat krusial, karena melengkapi semua data manipulasi keuangan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah selama berminggu-minggu. Kini ia memiliki sebuah senjata pemusnah massal berupa dokumen hukum yang bisa menyeret Adrian dan Bella ke pengadilan pidana. Kiara menyusun semua bukti tersebut secara sistematis dalam sebuah map digital yang akan dikirimkannya kepada pihak berwenang pada saat yang tepat. Hancurnya kerajaan bisnis Adrian kini hanya tinggal menunggu waktu. Pada akhir pekan, Adrian memutuskan untuk menggelar sebuah pesta mewah di rumah mereka dengan alasan merayakan kesuksesan kontrak barunya. Ia mengundang puluhan rekan bisnis penting dan kolega untuk memamerkan kekayaannya yang sebenarnya sedang berada di ambang jurang kebangkrutan total. Rumah besar itu dihiasi dengan dekorasi mahal dan puluhan botol anggur impor kelas atas disajikan tanpa batas kepada para tamu. Adrian berkeliling ruangan dengan gelas kristal di tangannya tertawa keras, sambil membanggakan proyek bodong yang diyakininya akan membawa keuntungan besar. Ia sama sekali buta terhadap kenyataan bahwa perusahaannya sedang sekarat. Kiara menjalankan perannya sebagai nyonya rumah yang sempurna malam itu dengan mengenakan gaun malam elegan dan senyum yang sangat menawan. Ia menyapa setiap tamu dengan sopan, memastikan gelas mereka selalu terisi, dan menutupi semua kelemahan suaminya dengan percakapan yang cerdas. Tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang menyadari bahwa wanita anggun ini sedang menghitung mundur hari kepergiannya dari sana. Di balik senyum manisnya, Kiara merasa sangat muak melihat tumpukan manusia rakus yang menari di atas kapal yang akan segera tenggelam. Ia memainkan sandiwara ini dengan sangat brilian tanpa celah. Di tengah keramaian pesta, Bella datang mengenakan gaun merah menyala yang sangat provokatif dengan sebuah kalung berlian besar di lehernya. Kalung mewah itu sengaja ia pamerkan karena ia tahu persis bahwa Adrian membelinya minggu lalu menggunakan dana operasional perusahaan yang digelapkan. Bella sengaja berjalan melewati Kiara beberapa kali sambil menyentuh kalung tersebut dengan senyum mengejek yang ditujukan untuk memancing kemarahan sang istri. Ia berharap Kiara akan membuat keributan di depan umum sehingga Adrian memiliki alasan kuat untuk menceraikannya segera. Namun rencana murahan itu tidak akan pernah berhasil menembus pertahanan Kiara. Kiara menatap Bella dengan tatapan mata yang sangat dingin dan menusuk, membuat wanita simpanan itu merasa tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Ia tidak membalas provokasi murahan itu dengan kata-kata amarah, melainkan hanya memberikan sebuah senyuman kecil yang penuh dengan rasa kasihan. Kiara tahu betul bahwa perhiasan mahal itu akan menjadi barang bukti utama yang akan menyita kebebasan Bella di masa depan nanti. Ia membiarkan wanita bodoh itu menikmati kemenangan semuanya malam ini sebelum kenyataan pahit menghancurkan hidupnya tak bersisa. Ketenangan mutlak Kiara membuat Bella merasa sangat terintimidasi dan perlahan mundur. Setelah para tamu pulang dan rumah kembali sepi, Kiara segera masuk ke kamarnya untuk mengunci pintu rapat dari dalam. Ia menyalakan komputer jinjingnya dan melakukan verifikasi tahap akhir untuk memindahkan sisa dana pribadinya ke rekening bank internasional di Swiss. Hanya dengan menekan satu tombol persetujuan, seluruh jejak kekayaannya menghilang dari sistem perbankan nasional tanpa bisa dilacak oleh siapapun juga. Proses perpindahan aset ini berjalan sempurna, dan kini Adrian benar-benar tidak memiliki akses sepeser pun terhadap harta milik Kiara. Kemenangan finansial ini membuat hatinya berdebar pelan karena lega tak terkira. Pagi harinya Adrian terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa akibat terlalu banyak meminum anggur di pesta malam sebelumnya yang melelahkan. Ponselnya terus berdering menampilkan nomor telepon dari direktur bank yang ingin menanyakan perihal saldo rekening perusahaan yang tiba-tiba minus drastis. Pria sombong itu mematikan ponselnya dengan kasar karena merasa terganggu dan menganggap
pihak bank hanya membesar-besarkan masalah teknis yang sepele. Ia tidak menyadari bahwa cek giro yang ia keluarkan untuk membayar vendor material bangunan kemarin baru saja ditolak. Malapetaka finansial yang sebenarnya kini mulai mengetuk pintu perusahaannya. Di saat yang sama, Kiara sedang memeriksa kembali dokumen perjalanan milik Leo dan dirinya yang tersimpan rapi di laci rahasianya. Paspor dengan identitas baru, tiket pesawat, tanpa nama asli dan surat izin pindah sekolah, semuanya sudah lengkap dan siap untuk digunakan. Ia menyusun pakaian-pakaian penting milik putranya ke dalam sebuah koper sedang dengan sangat efisien agar mudah dibawa pergi nanti malam. Setiap gerakan tangannya dipenuhi dengan kepastian dan tekad yang kuat untuk memberikan kehidupan yang jauh lebih baik bagi Leo. Persiapan pelarian diam-diam ini berjalan tanpa rintangan sedikit pun sejauh ini. Ketegangan di kantor pusat perusahaan mencapai titik didih ketika para kontraktor proyek mulai berdemonstrasi menuntut pembayaran tagihan yang tertunda lama. Mereka memblokir pintu masuk gedung dan mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika manajemen tidak segera mencairkan dana proyek. Adrian panik luar biasa karena asisten kesayangannya tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan menolak masuk kerja dengan alasan sedang sakit perut. Keadaan semakin kacau. Balau saat beberapa staf inti divisi keuangan ikut mengundurkan diri secara massal menyusul pemecatan manajer mereka kemarin. Kerajaan bisnis yang ia banggakan kini runtuh secara perlahan. Dalam keadaan putus asa, Adrian menelepon Kiara dan memerintahkannya untuk segera datang ke kantor guna menyelesaikan kekacauan laporan keuangan perusahaan. Dengan nada suara yang sangat tenang dan tanpa emosi, Kiara menjawab bahwa ia sudah mengundurkan diri secara sepihak dari urusan bisnis suaminya. Ia mengingatkan Adrian tentang ucapan kasarnya tempo hari yang menyatakan bahwa pria itu adalah pemegang kendali mutlak yang tidak membutuhkan bantuan siapapun. Adrian berteriak marah melalui telepon mengancam akan membekukan kartu kredit Kiara tanpa menyadari istrinya sudah tidak membutuhkannya. Kiara memutus panggilan tersebut dengan senyum dingin di bibirnya. Matahari siang bersinar terik menyinari taman belakang rumah tempat Kiara duduk menikmati secangkir kopi hitam dengan perasaan yang sangat rileks. Semua persiapan telah usai, dan kini ia hanya perlu menunggu saat yang paling tepat untuk melangkah keluar dari rumah neraka ini. Ia membayangkan wajah terkejut Adrian saat menyadari bahwa bukan hanya istri dan anaknya yang hilang melainkan seluruh fondasi kekuatan perusahaannya ikut musnah. Rencana pembalasan dendam tanpa suara ini ternyata jauh lebih memuaskan daripada teriakan kemarahan yang tidak berguna dan membuang energi. Waktu untuk mengucapkan selamat tinggal selamanya kini sudah semakin dekat. Angin sepoi-sepoi meniup dedaunan kering di halaman saat Kiara kembali mengingat betapa kerasnya ia berjuang membangun perusahaan itu bertahun-tahun lalu. Dulu ia merelakan masa mudanya demi melihat senyum bangga suaminya setiap kali mereka berhasil memenangkan sebuah tender proyek pemerintah yang sangat besar. Namun pengorbanan suci itu dibalas dengan pengkhianatan menjijikkan yang menghancurkan semua kepercayaan dan cinta di dalam hatinya yang dulu tulus. Kini ia tidak merasakan penyesalan sedikit pun karena ia tahu bahwa membebaskan diri dari belenggu ini adalah jalan satu-satunya menuju kebahagiaan. Ia sudah siap menghadapi badai esok hari. Dokumen terakhir pengadilan mengenai hak asuh anak tunggal disetujui pagi ini oleh hakim keluarga yang sangat berpihak pada kebenaran. Pengacara rahasia Kiara berhasil memaparkan bukti tak terbantahkan mengenai gaya hidup liar Adrian yang membahayakan mental anak di bawah umur. Berkas ini merupakan kemenangan hukum terbesar yang berhasil diraih secara diam-diam tanpa pernah memancing kecurigaan pihak lawan sedikit pun. Kiara menerima salinan digital putusan pengadilan itu dengan tangan gemetar, namun hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan kelegaan yang luar biasa. Anak laki-lakinya kini sudah sepenuhnya aman dari cengkeraman pria tiran berdarah dingin tersebut. Di seberang kota Adrian baru saja memulai harinya dengan teriakan keras menggema
di sepanjang koridor kantor pusat yang terasa mencekam. Ia sangat marah karena laporan audit internal menunjukkan defisit anggaran bernilai miliaran rupiah yang tidak bisa dijelaskan oleh tim akuntansinya. Daripada mengakui kesalahannya menginvestasikan dana pada proyek fiktif pria itu, justru menyalahkan para pegawai rendahan atas tuduhan kelalaian yang tidak masuk akal. Bella yang berdiri tepat di sampingnya terus-menerus memanaskan suasana dengan memberikan informasi palsu mengenai loyalitas karyawan lama yang konon ingin menjatuhkan direktur mereka. Fitnah keji itu semakin memperkeruh keadaan kantor. Tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut, Adrian langsung memanggil kepala bagian operasional yang telah setia mengabdi selama hampir 10 tahun lamanya. Pria paruh baya itu mencoba menjelaskan bahwa akar masalah keuangan terletak pada aliran dana, tidak wajar menuju vendor-vendor asing misterius. Namun Adrian yang sudah dibutakan oleh pesona, Bella menolak mentah-mentah fakta tersebut, lalu menampar meja kerjanya dengan sangat kasar. Ia memecat kepala bagian operasional itu pada detik itu juga, tanpa memberikan kesempatan pembelaan diri atau uang pesangon yang menjadi hak dasar pekerja. Keputusan tiranik ini menciptakan gelombang ketakutan baru di sana. Kepergian staf inti perusahaan memberikan peluang emas bagi Bella untuk memasukkan teman-teman tidak kompetennya ke dalam jajaran manajemen strategis. Ia mulai merekrut orang-orang yang hanya pandai menjilat dan tidak memiliki sedikit pun pengalaman dalam mengelola bisnis properti berskala nasional yang sangat rumit. Adrian menyetujui semua penunjukan posisi baru itu dengan mata tertutup, karena ia merasa orang-orang ini akan lebih mudah dikendalikan daripada karyawan lama, kerajaan bisnis yang dulu dibangun dengan darah dan air mata. Kiara kini perlahan-lahan berubah menjadi sarang parasit pemalas yang hanya ingin menguras habis kekayaan perusahaan. Dari balik layar pemantauan rahasianya di rumah, Kiara menyaksikan perombakan struktur organisasi gila-gilaan itu. Dengan perasaan dingin tanpa empat, semua langkah bodoh yang diambil suaminya ternyata jauh melebihi ekspektasi kehancuran yang telah ia perhitungkan secara matematis beberapa bulan sebelumnya. Mengganti para pekerja profesional dengan kumpulan parasit bodoh, sama saja dengan mencabut seluruh tiang penyangga utama dari sebuah gedung pencakar langit. Kiara tersenyum sinis melihat bagaimana kesombongan dan kebutaan seorang pemimpin bisa menghancurkan kerajaan raksasa dalam waktu yang sangat singkat. Rencana penghancuran dari dalam ini berjalan jauh lebih mulus dari dugaan awalnya. Sementara perusahaan perlahan tenggelam menuju dasar kehancuran, Adrian justru semakin sibuk memamerkan kekayaannya di berbagai klub malam elit ibu kota. Ia membelikan Bella mobil sport mewah keluaran terbaru, menggunakan kartu kredit perusahaan yang batas limitnya sudah hampir mencapai titik maksimal yang diizinkan. Mereka sering terlihat menghamburkan uang untuk membeli minuman keras impor dan menyewa ruang VIP hanya untuk memuaskan ego mereka yang kosong. Gaya hidup hedonistik ini merupakan bentuk kompensasi atas stres pekerjaan yang tidak mampu ia tangani tanpa kehadiran otak cemerlang Kiara. Pria itu terus berlari menghindar dari tanggung jawab besarnya. Kiara mulai mengemasi sisa barang-barang kenangan yang berharga milik Leo ke dalam kardus-kardus kecil untuk dikirimkan terlebih dahulu. Ia menggunakan jasa kurir internasional terpercaya yang menjamin kerahasiaan identitas pengirim dan penerima menuju alamat baru mereka di luar negeri sana. Tidak ada pakaian mahal atau perhiasan mewah yang ia bawa, karena semua benda materi itu hanya akan mengingatkannya pada masa lalu kelamnya. Ia hanya membawa buku cerita favorit putranya dan beberapa album foto masa kecil yang tidak ternilai harganya bagi seorang ibu. Proses pengepakan ini dilakukan sangat rahasia setiap kali suaminya tertidur. Situasi proyek di lapangan semakin tidak terkendali ketika bahan bangunan kualitas rendah mulai digunakan untuk memotong biaya operasional yang membengkak. Mandor proyek mencoba menghubungi kantor pusat untuk melaporkan pelanggaran spesifikasi teknik bangunan yang bisa membahayakan nyawa pekerja dan calon penghuni nanti.
Sayangnya laporan darurat itu jatuh ke tangan asisten baru Bella yang sama sekali tidak memahami standar keselamatan konstruksi sipil dasar tersebut. Ia membuang laporan itu ke tempat sampah dengan alasan direktur utama tidak boleh diganggu oleh masalah teknis murahan dari lapangan kotor. Bom waktu bahaya struktural ini perlahan mulai menghitung mundur ledakannya. Malam harinya, Adrian pulang dengan langkah sempoyongan karena pengaruh alkohol dan bau asap rokok yang menempel kuat di seluruh pakaiannya. Ia menjatuhkan tubuh besarnya ke atas sofa ruang tamu sambil meracau, tidak jelas tentang betapa bodohnya orang-orang di sekitarnya saat ini. Kiara yang sedang membaca buku psikologi, di sudut ruangan hanya menatap suaminya sejenak, lalu kembali mengalihkan pandangannya pada halaman buku tersebut. Ia tidak lagi memiliki kewajiban moral untuk membuatkan teh hangat atau sekadar melepas sepatu suaminya seperti yang dulu, selalu ia lakukan dengan setia. Rasa cintanya benar-benar telah mati tanpa sisa sama sekali. Menyadari sikap dingin istrinya, Adrian tiba-tiba bangkit dan berjalan terhuyung-huyung mendekati Kiara dengan kilat kemarahan di mata merahnya. Ia menuduh Kiara sebagai istri yang tidak berguna karena tidak pernah lagi menyambutnya dengan senyuman manis setelah ia lelah bekerja keras seharian. Pria mabuk itu mulai meninggikan, suaranya mencaci maki perempuan yang sesungguhnya memegang kunci keselamatan hidupnya, namun selalu ia sia-siakan selama bertahun-tahun. Kiara menutup bukunya dengan tenang tanpa menunjukkan ekspresi ketakutan sedikitpun menghadapi auman singa tak bergigi di depannya ini. Ketenangan istrinya justru membuat Adrian semakin frustrasi dan kehilangan akal sehatnya. Dengan nada suara yang sangat terukur, Kiara mengingatkan Adrian bahwa semua pelayanan istimewa di rumah ini telah berakhir sejak sebulan lalu. Ia menegaskan kembali bahwa posisi dirinya sekarang hanyalah sebagai ibu dari Leo dan bukan lagi budak emosional bagi pria egois yang kasar. Kata-kata tajam yang diucapkan dengan intonasi datar itu bagaikan pisau es yang menusuk langsung ke jantung kesombongan seorang Adrian malam itu juga. Pria itu menggeram marah lalu membanting vas bunga antik di atas meja. Sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan tangga menuju lantai atas, Kiara hanya menghela napas panjang menatap pecahan kaca tersebut. Suara pecahan barang antik itu ternyata membangunkan Leo yang sedang tidur pulas di kamarnya, sehingga bocah itu turun dengan wajah ketakutan. Kiara segera menghampiri putranya lalu memeluknya erat untuk meredam rasa cemas yang jelas terlihat dari mata bulat anak laki-laki malang itu. Ia membisikkan kata-kata penenang menjanjikan bahwa ini adalah saat terakhir mereka harus mendengar suara keributan yang menakutkan di dalam rumah ini. Leo membalas pelukan ibunya dengan sangat kuat, mengandalkan seluruh rasa amannya pada sosok wanita luar biasa yang tidak pernah menyerah melindunginya. Momen ini semakin menguatkan tekad Kiara untuk lari. Keesokan paginya, kekacauan administrasi di perusahaan mencapai titik puncak ketika surat panggilan dari pengadilan niaga tiba secara resmi di meja direktur. Beberapa kontraktor besar akhirnya bersatu untuk mengajukan gugatan pailit karena perusahaan gagal melunasi hutang material yang sudah jatuh tempo sejak bulan lalu. Adrian membaca surat resmi itu dengan tangan bergetar hebat, keringat dingin membasahi dahinya menyadari ancaman kebangkrutan yang kini benar-benar nyata. Ia menatap Bella yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi, tidak mampu memberikan solusi cerdas seperti janji manisnya. Ilusi kesuksesan yang mereka bangun di atas kebohongan kini runtuh seketika. Dalam kepanikan yang luar biasa, Adrian memerintahkan tim akuntansi baru untuk memanipulasi buku besar perusahaan agar terlihat masih memiliki likuiditas positif. Namun staf yang kurang berpengalaman itu melakukan kesalahan fatal dalam proses pemalsuan data, sehingga ketidaksesuaian angka justru semakin terlihat mencolok bagi auditor. Tindakan ilegal ini jelas melanggar hukum pidana ekonomi dan akan memperberat hukuman mereka jika pihak berwajib melakukan pemeriksaan forensik mendalam nantinya. Mereka seperti tikus bodoh yang terus menggali lubang kematian mereka sendiri di dalam labirin tanpa jalan keluar yang pasti.
Adrian benar-benar terjebak dalam jaring kebodohannya secara mutlak dan permanen. Di rumah yang sepi, Kiara sedang menikmati secangkir teh chamomile saat ia menerima notifikasi peretasan dari sistem keamanan jaringan internal perusahaan. Ia melihat log aktivitas yang menunjukkan upaya manipulasi laporan keuangan tersebut dan segera menyalin seluruh jejak digital tindakan kriminal itu dengan cepat. Bukti kejahatan baru ini sangat bernilai untuk memastikan bahwa Adrian tidak akan bisa berkelit dari jeratan hukum ketika penyelidikan resmi dimulai nanti. Ia mengumpulkan semua data tersebut ke dalam sebuah map terenkripsi yang sudah siap dikirimkan kepada pihak berwajib secara anonim. Balas dendam terbaik adalah membiarkan musuh menghancurkan dirinya sendiri perlahan-lahan. Siang itu agen tiket rahasia menghubungi Kiara untuk mengonfirmasi bahwa jadwal penerbangan pribadi mereka telah dimajukan menjadi 2 hari dari sekarang. Perubahan jadwal ini sangat menguntungkan karena bertepatan dengan rencana pesta besar-besaran yang akan diadakan oleh perusahaan pesaing yang mengundang Adrian hadir. Ketidakhadiran suaminya di rumah pada malam itu akan memberikan waktu ekstra yang sangat berharga bagi Kiara untuk menyelesaikan pelariannya tanpa hambatan. Berarti ia menyetujui perubahan jadwal tersebut dengan cepat dan segera menyelesaikan proses pembayaran akhir menggunakan mata uang kripto yang tidak terlacak. Rencana pelarian ini semakin mendekati titik akhir yang sempurna. Sementara itu Bella semakin merasakan tekanan berat karena para kreditur mulai meneror ponsel pribadinya. Setelah nomor telepon kantor pusat tidak bisa dihubungi, ia menyadari bahwa kekayaan yang dijanjikan oleh Adrian hanyalah pepesan kosong, karena perusahaan ini sebenarnya sudah menjadi kerangka busuk yang tinggal menunggu waktu runtuh. Sifat tamak dan egois dalam dirinya mulai mengambil alih mengalahkan perasaan cinta palsu yang selama ini ia tunjukkan kepada direktur bodohnya itu. Wanita licik itu mulai diam-diam mentransfer sisa dana proyek fiktif ke rekening pribadi rahasianya di luar negeri. Ia bersiap untuk menjadi orang pertama yang melompat dari kapal tenggelam. Menjelang sore hari Adrian pulang ke rumah dengan wajah kusut dan langsung menuju ruang kerja istrinya dengan harapan bisa memohon bantuan darurat. Ia melihat Kiara sedang sibuk mengetik sesuatu di komputernya terlihat sangat elegan dan tenang seolah dunia di luar sana tidak sedang kiamat. Pria itu menurunkan harga dirinya memohon agar istrinya sudi meninjau ulang strategi keuangan perusahaan untuk menyelamatkan mereka dari jurang kebangkrutan bulan ini. Ia berjanji akan mengabulkan apapun permintaan istrinya, asalkan perusahaan yang membesarkan nama keluarganya itu tidak jatuh ke tangan kreditur ganas. Permohonan itu terdengar sangat menyedihkan di telinga Kiara saat ini. Kiara menghentikan aktivitasnya menatap mata suaminya dengan tatapan tajam yang membuat pria di depannya merasa sekecil debu yang tidak berharga sama sekali. Ia menjawab dengan suara dingin bahwa kehancuran perusahaan adalah hasil dari benih kesombongan dan pengkhianatan yang ditanam oleh Adrian sendiri selama ini. Kiara mengingatkan betapa suaminya selalu membanggakan diri sebagai dewa properti yang tidak membutuhkan otak wanita untuk mencapai puncak kesuksesan di dunia bisnis. Ia menolak permohonan tersebut secara tegas, menyatakan bahwa ia tidak memiliki kewajiban profesional maupun emosional untuk memperbaiki kesalahan fatal itu. Penolakan absolut ini menghancurkan sisa-sisa harapan terakhir suaminya. Adrian menatap punggung istrinya yang berbalik meninggalkan ruang kerja dengan perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan ketakutan yang teramat sangat mendalam. Ia baru menyadari bahwa ancaman kebangkrutan ini bukanlah sekadar masalah uang melainkan hukuman atas dosa-dosanya, meremehkan berlian berharga demi memungut batu kerikil. Namun kesombongan dalam dirinya menolak untuk menerima kekalahan telak ini, sehingga ia kembali menyalahkan keadaan dan orang lain atas nasib buruknya sekarang. Pria itu menggebrak pintu ruangan dengan kasar, lalu pergi menuju bar terdekat untuk menenggelamkan rasa frustrasinya dalam botol alkohol mahal. Ia memilih lari dari kenyataan yang semakin menjepit lehernya kuat-kuat. Setelah Adrian pergi, Kiara kembali ke kamarnya untuk memeriksa ulang seluruh dokumen identitas palsu yang akan ia gunakan melintasi perbatasan negara nanti.
Paspor baru dengan nama berbeda, namun memiliki wajah yang sama itu, terlihat sangat meyakinkan dan siap membawanya menuju kebebasan tanpa batas. Ia juga memastikan semua aset yang tersisa telah dikonversi menjadi bentuk investasi digital yang sangat mudah dicairkan di negara manapun ia berada. Persiapan ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi agar tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan suaminya untuk melacak keberadaan mereka kelak. Semuanya telah tersusun rapi dalam sebuah koper kulit hitam kecil. Keesokan harinya atmosfer di kantor pusat menyerupai area pemakaman yang dipenuhi oleh karyawan dengan wajah murung. Karena belum menerima gaji bulanan mereka, pemotongan anggaran gila-gilaan yang diberlakukan Bella membuat fasilitas dasar kantor seperti kopi dan kertas cetak pun tidak lagi tersedia bagi staf. Beberapa karyawan senior akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi mogok kerja diam-diam, menolak menjalankan perintah apapun dari direktur utama maupun asisten barunya. Operasional perusahaan lumpuh total, tidak ada proyek baru yang masuk dan hutang semakin menumpuk menggunung mengancam keselamatan seluruh karyawan tersisa. Adrian terjebak dalam badai besar yang diciptakannya sendiri dengan tangannya. Di tengah kekacauan itu, Bella justru menyelinap keluar gedung kantor saat jam istirahat siang, membawa sebuah tas besar berisi barang-barang pribadinya. Ia telah memastikan bahwa seluruh uang tunai yang bisa ia curi telah berpindah ke rekening pribadinya dengan menggunakan nama palsu yang sulit dilacak. Wanita licik itu membuang kartu seluler khusus pekerjaannya ke dalam saluran air jalanan. Memutuskan semua jalur komunikasi dengan pria yang telah memberikannya segalanya, ia tidak mempedulikan nasib kekasih gelapnya yang kini harus menghadapi murka para kreditur dan dewan direksi seorang diri saja. Baginya Adrian, hanyalah batu loncatan yang kini sudah kehilangan nilainya. Kiara menghabiskan sore harinya dengan menemani Leo bermain monopoli di ruang keluarga, membiarkan anak itu tertawa lepas. Sebelum hari keberangkatan mereka tiba, ia menatap wajah ceria putranya dengan penuh kasih sayang, bersyukur bahwa ia memiliki keberanian untuk memutus mata rantai penderitaan dalam keluarga kecilnya. Keputusan untuk pergi secara diam-diam ini adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan agar anaknya tumbuh tanpa bayang-bayang trauma masa kecil. Ia membiarkan putranya memenangkan permainan monopoli tersebut, lalu menggendongnya menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum makan malam terakhir. Waktu seolah berjalan melambat menikmati setiap detik kedamaian yang tersisa ini. Malam pun tiba membawa keheningan pekat di sekitar rumah mewah, yang sebentar lagi akan kehilangan dua penghuni paling berharga di dalamnya selamanya. Kiara meletakkan sebuah map merah tebal di atas meja kerja suaminya berisi berkas perceraian dan bukti kepemilikan mutlak atas sisa aset. Surat itu sengaja ditinggalkan untuk memberikan pukulan psikologis terakhir yang akan menghancurkan kewarasan suaminya saat kembali ke rumah kosong melompong besok pagi. Rencana pembalasan dendam yang disusun dengan perhitungan matematis selama berbulan-bulan akhirnya mencapai titik kulminasi yang sangat sempurna tanpa setetes darah pun tumpah. Esok hari matahari akan terbit menandai awal kehidupan barunya. Pesta mewah yang diselenggarakan oleh perusahaan pesaing besar malam itu menjadi panggung ilusi terakhir bagi Adrian untuk mempertahankan harga dirinya yang mulai rapuh. Pria itu datang sendirian mengenakan setelan jas buatan desainer ternama, mencoba menampilkan citra seorang direktur sukses yang tidak terpengaruh oleh isu miring. Ia berkeliling ruangan dengan segelas sampainya menekan rasa paniknya saat beberapa kolega memandangnya dengan tatapan sinis dan berbisik-bisik di belakang punggungnya. Absennya Bella dari sisinya tidak ia hiraukan karena ia menganggap wanita itu sedang sibuk menyelesaikan urusan penting di kantor. Ia terus memaksakan tawa palsu meskipun lambungnya terasa melilit akibat stres. Sementara suaminya sibuk menutupi kebangkrutan di tengah keramaian pesta, Kiara justru sedang bergerak cepat dalam keheningan malam di dalam rumah mewahnya. Ia memastikan Leo sudah memakai jaket tebal dan membawa tas punggung kecil berisi mainan kesukaan serta buku cerita untuk perjalanan panjang mereka.
Koper hitam berisi dokumen krusial dan aset digital telah berada di bagasi mobil sewaan yang terparkir di pintu belakang rumah tanpa suara. Ia mematikan seluruh lampu rumah satu persatu, meninggalkan kegelapan yang melambangkan matinya kehidupan rumah tangga mereka yang penuh kebohongan. Tidak ada air mata perpisahan, hanya rasa lega luar biasa yang menyelimuti dadanya. Sebelum melangkah keluar dari pintu utama, Kiara berhenti sejenak di ruang keluarga, menatap potret pernikahan mereka yang tergantung megah di dinding. Gambar pasangan bahagia itu kini terlihat seperti lelucon menyedihkan, mengingatkannya pada janji palsu yang pernah diucapkan Adrian 10 tahun silam di altar. Ia tidak menghancurkan foto itu, melainkan membiarkannya tetap di sana sebagai saksi bisu atas keangkuhan pria yang telah merusak mahakarya kehidupan mereka. Ia mengunci pintu rumah dengan tenang, lalu membuang kuncinya ke dalam tempat sampah di luar gerbang tanpa keraguan sedikit pun. Malam ini adalah awal dari pembebasan dirinya dari penjara tak terlihat ini. Mobil sewaan itu melaju membelah jalanan ibu kota yang mulai sepi menuju bandara internasional swasta tempat pesawat sewaan mereka telah siap menunggu. Sepanjang perjalanan Leo tertidur pulas di pangkuan Kiara, sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah total setelah malam panjang ini berlalu. Kiara mengelus rambut putranya dengan penuh kasih sayang, bersyukur bahwa keputusannya untuk mengambil langkah drastis ini akan menyelamatkan masa depan anak itu. Ia melirik jam tangannya menghitung mundur waktu, hingga roda pesawat meninggalkan landasan pacu, membawa mereka terbang menjauh dari benua ini selamanya. Rencana pelariannya berjalan sangat lancar bagaikan sebuah simfoni tanpa nada sumbang. Di tengah pesta yang semakin riuh, Adrian mulai merasa gelisah karena ia tidak bisa menghubungi Bella sejak sore hari tadi. Tanpa alasan jelas, panggilan teleponnya selalu dialihkan ke kotak suara dan pesan teksnya tidak menunjukkan tanda-tanda telah dibaca oleh asisten kesayangannya tersebut malam ini. Kepanikan mulai merayap di hatinya ketika beberapa tamu penting dari pihak bank sengaja menghindarinya saat ia mencoba membuka pembicaraan mengenai perpanjangan kredit. Ia baru menyadari bahwa isolasi sosial ini adalah hukuman nyata dari komunitas bisnis yang sudah mencium bau busuk kebangkrutannya. Pria sombong itu kini berdiri sendirian di sudut ruangan dengan keringat dingin. Tiba di landasan pacu privat, Kiara disambut oleh kru pesawat yang profesional dan ramah tanpa menanyakan identitas asli mereka sesuai instruksi rahasia. Ia membimbing Leo yang masih setengah mengantuk menaiki tangga pesawat menuju kabin mewah yang telah disiapkan khusus untuk kenyamanan perjalanan panjang mereka. Begitu duduk di kursi kulit yang empuk, Kiara mengeluarkan ponsel sekali pakai dan mengirimkan satu email terakhir berisikan bukti kejahatan keuangan. Email tersebut ditujukan ke Departemen Anti Korupsi Kepolisian dan Dewan Direksi perusahaan, memastikan Adrian tidak akan memiliki celah untuk melarikan diri. Setelah itu ia mematahkan ponsel tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Mesin pesawat menderu halus saat pesawat jet pribadi itu perlahan meluncur di atas landasan pacu, membelah kegelapan malam dengan lampu navigasinya yang terang. Kiara menatap keluar jendela kaca, melihat kelap-kelip lampu kota yang semakin menjauh di bawah sana, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Ia merasakan sebuah batu besar akhirnya terangkat dari dadanya, membiarkan udara segar kebebasan mengisi paru-parunya untuk pertama kali setelah sekian lama. Di ketinggian puluhan ribu kaki, ia memeluk Leo dengan erat, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Perjalanan menuju kehidupan baru pun dimulai. Adrian meninggalkan pesta lebih awal karena tidak tahan lagi dengan tatapan merendahkan dari orang-orang yang dulu selalu mengemis proyek kepadanya. Ia mengemudikan mobil sportnya dengan ugal-ugalan di jalan raya, pikirannya kacau. Balau memikirkan cara untuk menutupi hutang miliaran esok hari nanti. Ia memutuskan untuk mampir ke apartemen Bella, berharap wanita itu memiliki solusi cerdas atau setidaknya pelukan hangat untuk meredakan amarahnya yang meluap-luap. Namun sesampainya di sana, ia mendapati apartemen mewah itu telah kosong melompong,
tidak ada satupun barang milik Bella yang tersisa. Kenyataan pahit bahwa ia telah ditinggalkan mulai menghantam kesadarannya dengan sangat keras. Pria itu berdiri kaku di tengah ruangan kosong menatap lemarinya yang terbuka lebar dengan tangan gemetar, tidak percaya pada pengkhianatan ini. Ia mencoba menenangkan dirinya berpikir bahwa Bella mungkin sedang dalam keadaan bahaya atau dipaksa pergi oleh pihak bank yang marah menagih hutang. Namun ketika ia memeriksa brankas rahasia tempat mereka menyimpan sebagian uang tunai perusahaan, ia menemukan brankas itu telah dikuras habis tanpa sisa. Pengkhianatan ganda dari wanita yang ia percaya lebih dari istrinya sendiri, itu membuatnya berteriak histeris menendang dinding hingga kakinya terluka parah. Kesombongannya hancur berkeping-keping menyisakan rasa sakit yang tidak tertahankan di dadanya. Dalam keputusasaan yang mendalam, Adrian melajukan mobilnya kembali ke rumah mewahnya, satu-satunya tempat perlindungan terakhir yang ia miliki di dunia ini. Ia berharap menemukan Kiara sedang menunggunya dengan secangkir teh hangat dan nasihat bijak yang dulu selalu bisa menyelesaikan semua masalah rumitnya. Pria itu menyadari betapa ia sangat membutuhkan kecerdasan dan ketenangan istrinya untuk menghadapi badai kehancuran yang kini sedang meluluh lantakkan kerajaannya tanpa ampun. Ia berjanji akan bersujud di kaki istrinya, memohon pengampunan atas semua dosa-dosanya, asalkan wanita itu mau membantunya bangkit. Harapan palsu itu menjadi satu-satunya pegangan kewarasannya malam ini. Mobilnya berhenti dengan kasar di halaman depan rumah, namun ia merasakan ada sesuatu yang salah karena tidak ada satupun lampu yang menyala. Ia membuka pintu utama dengan kunci cadangan, lalu memanggil nama istri dan anaknya dengan suara serak yang memecah keheningan malam yang mencekam. Tidak ada jawaban sama sekali. Rumah besar itu terasa seperti kuburan kosong yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Sejak sore tadi, Adrian berlari menaiki tangga menuju kamar utama, jantungnya berdebar sangat kencang karena ketakutan kehilangan keluarga yang selama ini ia sia-siakan. Ia membuka pintu kamar dan menemukan ruangan itu sangat rapi. Ia membuka lemari pakaian Kiara dan melihat semua gaun mahal yang pernah ia belikan masih tergantung rapi, namun koper dan pakaian kasual istrinya lenyap. Kamar Leo juga kosong, tidak ada mainan berserakan di lantai atau buku cerita yang biasa dibacakan Kiara sebelum anak itu tidur malam. Adrian berjalan gontai menuju ruang kerja istrinya, tempat di mana semua keajaiban perusahaannya dulu diciptakan oleh otak brilian wanita yang ia hianati. Di atas meja kerja yang bersih, ia melihat sebuah map merah tebal tergeletak dengan sangat rapi seolah menunggunya untuk dibuka malam itu. Tangannya bergetar hebat saat ia menyentuh map tersebut perlahan. Halaman pertama dari map itu berisi surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Kiara secara sepihak lengkap dengan cap resmi pengadilan. Adrian membaca setiap kata di dalamnya dengan napas tertahan, matanya membelalak melihat klausul yang menyatakan bahwa ia kehilangan hak asuh mutlak atas Leo. Halaman berikutnya berisi rincian pembagian harta gono gini yang sangat mengejutkan karena hampir seluruh aset berharga ternyata sudah dipindah tangankan secara sah ke nama Kiara. Pria itu baru menyadari bahwa istrinya telah merencanakan pukulan mematikan ini dengan sangat teliti dan sabar selama berbulan-bulan lamanya. Otaknya tidak mampu memproses tingkat kecerdasan dan kekejaman istrinya ini. Halaman terakhir dari map merah itu berisi laporan audit forensik lengkap yang merinci seluruh penggelapan dana yang dilakukan oleh Bella selama ini. Data tersebut disusun dengan sangat sistematis dan ditambahkan dengan catatan kaki dari Kiara yang menyatakan bahwa salinan dokumen ini telah dikirimkan ke kepolisian. Adrian menjatuhkan map itu ke lantai, lututnya melemas hingga ia jatuh terduduk di atas karpet mahal dengan tatapan kosong, menyadari kekalahannya secara total. Ia telah kehilangan istri, anak, harta kekayaan, dan kini kebebasannya juga terancam oleh jerat hukum akibat kebodohannya sendiri mempercayai wanita ular. Hukuman karma ini jauh lebih berat daripada kematian baginya. Fajar mulai menyingsing membawa sinar matahari pagi yang menembus jendela ruang kerja,
menyoroti sosok Adrian yang tampak seperti mayat hidup di lantai. Ponselnya mulai berdering tanpa henti. Panggilan dari Dewan Direksi Kepolisian dan wartawan ekonomi yang telah mencium skandal korupsi terbesar tahun ini meledak. Ia tidak mengangkat satupun panggilan tersebut karena ia tahu tidak ada lagi kebohongan atau manipulasi yang bisa menyelamatkannya dari jeruji besi penjara. Kerajaan properti raksasa yang ia bangun dengan kebanggaan palsu, kini runtuh menimpanya, menguburnya dalam puing-puing kesombongan dan penyesalan mendalam. Ia hanya bisa menangis dalam diam, meratapi kebodohannya sendiri tanpa henti. Ribuan kilometer dari kekacauan itu, pesawat jet pribadi yang membawa Kiara dan Leo mendarat mulus di sebuah negara Eropa yang indah. Udara pagi yang sejuk menyambut kedatangan mereka. Saat turun dari pesawat memberikan sensasi kesegaran yang mengusir sisa kelelahan perjalanan malam tadi. Sebuah mobil limusin hitam telah menunggu di apron bandara, siap mengantarkan mereka menuju properti mewah di kawasan pegunungan yang sudah dibeli lunas sebelumnya. Leo menatap sekeliling dengan mata berbinar kagum pada keindahan negara baru ini dan menggenggam tangan ibunya dengan sangat erat, penuh rasa aman. Kiara tersenyum lebar, menyadari kebebasan mutlaknya kini benar-benar nyata. Mereka tiba di sebuah villa megah berarsitektur klasik dengan pemandangan danau biru yang sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang menyesak. Staf rumah tangga yang sudah direkrut sebelumnya menyambut mereka dengan sangat sopan dan segera membantu membawa barang-barang bawaan mereka ke dalam kamar. Kiara berdiri di balkon kamarnya, menghirup udara pegunungan dalam membiarkan angin dingin menyapu sisa-sisa bayangan masa lalu yang menyakitkan dari ingatannya. Ia berhasil melakukan hal yang mustahil, yaitu menghancurkan musuhnya dari dalam dan melarikan diri tanpa luka sedikit pun demi anaknya. Kini ia adalah pemenang sejati dalam permainan catur kehidupan ini. Di hari yang sama di belahan bumi lain, kantor kepolisian melakukan penggerebekan mendadak di markas pusat perusahaan Adrian untuk menyita semua dokumen. Para detektif menyegel ruang kerja direktur utama dan mengamankan seluruh server komputer yang menyimpan bukti-bukti tambahan terkait skandal manipulasi laporan keuangan. Karyawan yang tersisa hanya bisa berdiri termangu melihat kehancuran perusahaan tempat mereka menggantungkan nasib selama bertahun-tahun akibat ulah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Media nasional memberitakan penangkapan Adrian, secara langsung memperlihatkan pria sombong itu digiring dengan tangan diborgol keluar dari rumah mewahnya siang itu. Roda nasib telah berputar 180 derajat menghancurkannya. Berita kebangkrutan dan penangkapan Adrian meledak seperti bom atom di seluruh saluran berita ekonomi nasional dan internasional hari itu, juga tanpa henti. Wajah pria yang dulu selalu menghiasi sampul majalah bisnis prestisius kini terpampang jelas di layar televisi dengan status sebagai tersangka utama penggelapan dana. Para pakar ekonomi sibuk menganalisis keruntuhan mendadak kerajaan properti raksasa tersebut dan menyimpulkan bahwa kejatuhan ini disebabkan oleh manajemen yang korup dan sangat tidak kompeten. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa otak di balik pengungkapan skandal ini sedang duduk menikmati secangkir teh di benua Eropa. Kiara menonton berita tersebut dengan tenang. Di dalam ruang interogasi yang dingin dan pengap, Adrian duduk berhadapan dengan dua detektif senior yang meletakkan tumpukan bukti dokumen di atas meja. Pria itu terlihat sangat kacau dengan kantung mata yang menghitam dan rambut berantakan, sama sekali tidak mencerminkan sosok direktur utama yang selalu angkuh. Detektif mulai membeberkan aliran dana fiktif dan pemalsuan laporan keuangan yang terstruktur sangat rapi merugikan investor hingga puluhan miliar rupiah dalam 6 bulan. Adrian mencoba menyangkal dengan suara bergetar dan menyalahkan mantan asistennya Bella sebagai otak di balik seluruh operasi pencucian uang kotor tersebut. Namun bantahannya tidak didukung oleh bukti tertulis apapun. Detektif tersenyum sinis lalu membuka sebuah map berisi rekaman percakapan dan tanda tangan asli Adrian di atas dokumen pencairan dana proyek fiktif.
Bukti tersebut menunjukkan bahwa Adrian menyetujui semua transaksi bodong tersebut tanpa melakukan proses verifikasi standar yang wajib dilakukan oleh seorang pemimpin perusahaan tingkat atas. Ketiadaan Kiara sebagai penasihat strategisnya membuat pria itu mengambil keputusan-keputusan fatal yang memuluskan niat jahat Bella untuk merampok kekayaan perusahaan secara sistematis. Adrian terdiam membisu menyadari bahwa kebodohan dan kesombongannya telah dimanfaatkan dengan sangat sempurna oleh wanita yang ia percaya lebih dari istrinya. Ia terjebak dalam perangkap tanpa jalan keluar. Sementara Adrian berjuang menghindari jerat hukum di negara asalnya, Kiara mulai membangun kehidupan barunya dengan sangat terencana dan hati-hati di negara tujuan. Ia mendaftarkan Leo di sebuah sekolah dasar internasional terbaik di kota itu untuk memastikan putranya mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa gangguan masa lalu. Identitas baru mereka memberikan perlindungan absolut dari sorotan media atau ancaman fisik dari pihak manapun yang memiliki niat buruk terkait kasus suaminya di sana. Kiara mendirikan sebuah perusahaan konsultan investasi kecil yang dikelola dari rumah, agar ia tetap bisa mengawasi perkembangan psikologis putranya setiap hari. Kehidupan yang tenang ini adalah hadiah terbesarnya. Pencarian buronan Bella menjadi prioritas utama pihak kepolisian, setelah mereka menyadari bahwa wanita ular itu berhasil melarikan diri dengan membawa sebagian besar uang. Interpol dilibatkan untuk melacak pergerakan aset dan perpindahan lintas negara yang mungkin digunakan oleh Bella untuk menghindari penangkapan otoritas keamanan berwenang secara global. Gambar wajah Bella kini beredar luas dalam daftar pencarian orang di berbagai negara, mengakhiri masa keemasannya sebagai sosialita palsu yang selalu haus akan kekayaan. Ia kini harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan, selalu berpindah tempat seperti tikus got yang diburu kucing kelaparan. Hukuman atas keserakahannya mulai merenggut kedamaian dan kewarasannya secara perlahan. Di dalam sel tahanan sementara Adrian harus berbagi ruang sempit dengan para penjahat kelas Terry yang memandangnya dengan tatapan merendahkan dan penuh permusuhan. Tidak ada lagi ranjang empuk atau hidangan mewah yang biasa ia nikmati, hanya alas tidur tipis dan makanan hambar yang disajikan di atas piring kaleng. Setiap malam ia menangis dalam diam meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat. Hanya dalam hitungan hari akibat keputusan bodoh yang ia buat sendiri. Ia baru menyadari betapa berharganya kehidupan sempurna yang dulu ia miliki bersama Kiara dan betapa kasarnya ia menghancurkan berlian itu. Penyesalan ini menggerogoti jiwanya setiap detiknya. Sidang perdana kasus Adrian dihadiri oleh puluhan wartawan dan ratusan karyawan perusahaan yang menuntut keadilan atas pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon layak. Suasana ruang sidang sangat panas dipenuhi oleh makian dan teriakan kemarahan yang ditujukan langsung ke arah Adrian saat ia berjalan masuk dengan kepala menunduk. Pengacara pembela yang ia sewa dengan sisa uang terakhirnya terlihat kewalahan menghadapi tekanan dari jaksa penuntut umum yang memiliki bukti-bukti sangat kuat. Kesaksian para mantan direktur dan staf akuntansi semakin menyudutkan posisi Adrian, menjelaskan gaya kepemimpinannya yang diktator dan keputusannya yang selalu merugikan perusahaan. Ia benar-benar dihancurkan di depan publik. Di benua Eropa, Kiara sedang menikmati sore yang damai di taman belakang vilanya, sambil melihat Leo bermain kejar-kejaran dengan anjing peliharaan baru mereka. Ia menerima laporan mingguan dari pengacara rahasianya mengenai perkembangan kasus persidangan mantan suaminya, tanpa merasakan sedikit pun empati atau rasa kasihan di dalam hatinya. Ia tidak membenci Adrian, namun ia juga tidak memaafkan perlakuan kasar dan pengkhianatan yang telah menghancurkan kepercayaan dirinya sebagai seorang istri selama 10 tahun pernikahan. Keadilan sedang berjalan di jalurnya yang benar, menghukum pria angkuh itu dengan cara yang sangat brutal dan telanjang. Halaman masa lalunya telah benar-benar tertutup rapat. Memasuki bulan ketiga persidangan, pihak kepolisian berhasil menangkap Bella di sebuah kasino bawah tanah di negara tetangga tempat ia menghabiskan uang hasil curiannya.
Wanita itu ditangkap dalam keadaan mabuk berat dan terlihat sangat menyedihkan jauh dari citra elegan yang selalu ia pamerkan saat menjadi asisten Adrian. Ekstradisi segera dilakukan membawa Bella kembali untuk menghadapi puluhan tuntutan pidana terkait penipuan pencucian uang dan konspirasi untuk menghancurkan perusahaan publik. Kedatangan Bella di ruang sidang membuat Adrian mengamuk, mencoba menyerang wanita itu sebelum akhirnya ditahan oleh petugas keamanan pengadilan dengan sangat kasar. Permusuhan dua pengkhianat ini menjadi tontonan publik terpanas. Dalam persidangan, Bella mencoba meringankan hukumannya dengan bersaksi bahwa semua tindakan ilegal yang ia lakukan adalah atas perintah langsung dari Adrian selaku pimpinannya. Ia menangis terseduh-seduh memainkan peran sebagai korban manipulasi pria berkuasa untuk mendapatkan simpati dari majelis hakim dan publik yang menyaksikan persidangan tersebut. Namun jaksa dengan mudah mematahkan kebohongan itu dengan menunjukkan bukti aliran dana yang masuk langsung ke rekening pribadi rahasia milik Bella tanpa sepengetahuan Adrian. Fakta ini membuktikan bahwa Bella adalah manipulator sejati yang dengan cerdas mengeksploitasi kesombongan dan kebodohan Adrian untuk keuntungan finansial pribadinya semata. Keduanya sama-sama terbukti bersalah secara meyakinkan. Vonis hukuman dibacakan pada hari itu menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun untuk Adrian atas kelalaian fatal dan penggelapan dana publik secara masif. Bella menerima hukuman yang sama, beratnya dengan tambahan denda triliunan rupiah yang harus ia kembalikan kepada negara dan para investor yang dirugikan. Palu hakim diketuk dengan sangat keras mengakhiri drama kehancuran perusahaan properti terbesar itu dan memenjarakan kedua pelakunya di balik jeruji besi dingin. Adrian jatuh pingsan di ruang sidang. Saat mendengar putusan tersebut menyadari bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya membusuk dalam kesengsaraan dan kehinaan mutlak. Runtuhnya sebuah kebanggaan telah mencapai titik dasarnya. Tahun-tahun berlalu dengan sangat lambat bagi Adrian di balik dinding, penjara beton yang dingin, dan tidak kenal ampun terhadap para penghuninya. Setiap hari ia harus terbangun oleh suara peluit tajam dari sipir dan menjalani rutinitas kasar yang menguras habis sisa-sisa harga dirinya. Mantan direktur utama yang dulu selalu dihormati dan ditakuti oleh ribuan karyawan, kini hanya menjadi nomor urut tanpa nama di mata hukum. Rambutnya mulai memutih dengan sangat cepat dan tubuhnya menjadi kurus kering akibat stres berkepanjangan serta kurangnya nutrisi dari makanan penjara yang hambar di blok sel yang berbeda namun masih dalam satu kompleks keamanan tingkat tinggi. Bella juga mengalami siksaan psikologis yang tidak kalah mengerikannya setiap malam. Mantan wanita simpanan yang dulu selalu membalut tubuhnya dengan barang merek desainer mewah, kini harus mengenakan seragam tahanan berwarna oranye kusam bernomor dada. Wajah cantiknya yang dulu selalu memikat pria-pria kaya kini dipenuhi oleh kerutan dalam dan bekas luka akibat perkelahian brutal antar sesama narapidana wanita. Ia kehilangan segalanya, termasuk kecantikannya yang selalu menjadi senjata utama untuk memanipulasi para pria berkuasa demi mendapatkan harta. Pekerjaan membersihkan toilet kotor setiap pagi menjadi hukuman karma yang sangat pantas bagi seorang Bella yang dulunya sangat sombong, merendahkan karyawan kecil di perusahaan. Ia seringkali menangis histeris ketika menyadari bahwa puluhan tahun masa mudanya akan terbuang sia-sia di balik jeruji besi tanpa satupun teman sejati. Tidak ada lagi pangeran kaya yang akan datang menyelamatkannya, karena seluruh jaringan relasinya telah hancur lebur sejak skandal penipuan skala nasional itu meledak di media. Keserakahannya yang tanpa batas akhirnya membawanya menuju dasar jurang penderitaan yang sangat kelam dan menyiksa batin. Pemandangan luar biasa kontras terjadi di sebuah kota mode ternama di Eropa tempat Chiara kini dikenal luas sebagai seorang pengusaha wanita yang sangat brilian. Perusahaan konsultan investasi yang ia dirikan dari sebuah ruangan kecil di rumahnya kini telah berkembang pesat menjadi firma internasional yang menangani klien-klien besar. Kecerdasannya dalam menganalisis risiko pasar dan kemampuannya merancang strategi pertahanan finansial membuat banyak konglomerat rela membayar mahal demi mendapatkan saran bisnis langsung dari dirinya.
Reputasi emas itu dibangun secara perlahan menggunakan nama barunya yang terbebas dari noda hitam masa lalu. Kiara tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada publik media barat, meskipun berbagai majalah bisnis terkemuka selalu meminta wawancara eksklusif untuk memuat kisah suksesnya tersebut. Ia tetap mempertahankan sikap rendah hatinya dan selalu menyatakan bahwa keberhasilannya saat ini adalah hasil dari ketekunan luar biasa serta sedikit keberuntungan yang tepat. Baginya prioritas utama dalam hidup bukanlah meraih popularitas kosong, melainkan menjaga ketenangan lingkungan agar putranya bisa bertumbuh dewasa tanpa ada satupun tekanan psikologis. Kebebasan sejati yang ia raih ini jauh lebih berharga dibandingkan semua harta peninggalan mantan suaminya dahulu kala. Leo tumbuh menjadi seorang remaja cerdas yang mewarisi kebijaksanaan ibunya, serta memiliki minat besar dalam bidang teknologi informasi tingkat lanjut dan pengembangan perangkat lunak. Anak laki-laki itu tidak pernah lagi menanyakan keberadaan ayah kandungnya, karena memori buruk tentang pertengkaran di malam hari telah terhapus oleh kehangatan cinta. Kiara selalu mendidik putranya dengan nilai-nilai kejujuran agar anak itu kelak tidak tumbuh menjadi sosok pria angkuh dan manipulator seperti mantan suaminya di masa lalu. Mereka berdua menciptakan sebuah surga kecil yang aman dari kebencian dan intrik kotor duniawi. Kembali ke balik tembok penderitaan di tanah kelahiran mereka, hukuman penjara mengajarkan Adrian sebuah kebenaran mutlak yang sangat sulit. Ia terima pada awalnya dahulu. Ia sering merenung menatap dinding selnya, memikirkan kembali setiap ucapan bijak yang pernah Kiara berikan ketika mereka masih berjuang. Merintis kerajaan bisnis bersama-sama. Ingatan-ingatan tajam tentang senyum bangga istrinya saat pertama kali mereka memenangkan tender besar, seolah menjadi pisau imajiner yang terus menusuk ulu hatinya siang malam. Penyesalan adalah hantu paling mengerikan yang menolak pergi. Meskipun ia telah menangis puluhan kali di sudut sel, suatu sore yang sangat muram seorang sipir penjara menyerahkan sebuah surat tanpa nama pengirim yang hanya berisi sebuah clipping majalah ekonomi asing kepada Adrian. Mata pria yang sudah rabun itu perlahan membaca artikel panjang tentang seorang wanita Asia misterius yang berhasil menaklukkan bursa saham Eropa dalam waktu singkat. Meskipun wajah di foto tersebut sedikit terhalang oleh kacamata hitam besar, naluri Adrian langsung mengenali sosok wanita tangguh yang berdiri tegar di depan gedung firma itu. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa mantan istrinya kini telah mencapai puncak tertinggi dunia bisnis. Artikel itu mengulas betapa cemerlangnya strategi bisnis wanita tersebut yang dinilai sangat inovatif, namun tetap menjaga prinsip integritas keuangan yang ketat demi keamanan klien. Hal ini mengingatkan Adrian pada gaya kerja Kiara yang dulu sering ia keluhkan karena dianggap terlalu kaku dan menghalangi ambisinya untuk mengeruk keuntungan cepat. Pria kurus itu meremas clipping majalah tersebut, lalu menangis sejadi-jadinya menyadari fakta mengerikan bahwa dialah yang membuang berlian itu ke dalam tumpukan lumpur kebodohannya sendiri. Kiara telah membuktikan kepada dunia bahwa otak di balik kesuksesan lama mereka bukanlah milik suaminya. Di tengah euforia kesuksesan firma investasinya, Kiara memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan amal yang berfokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga dan manipulasi ekonomi. Yayasan ini memberikan bantuan hukum gratis serta pelatihan keterampilan kerja bagi para wanita malang, agar mereka mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri secepatnya. Kiara tidak ingin ada wanita lain yang merasa terjebak dalam hubungan beracun, seperti yang pernah ia alami selama 10 tahun pernikahan bersama pria sosiopat seperti mantan suaminya. Inisiatif mulia ini mendapat sambutan luar biasa dari komunitas sosial di seluruh Eropa. Adrian mulai menulis puluhan surat permintaan maaf yang panjang dan penuh penyesalan dengan harapan. Entah bagaimana surat tersebut bisa sampai ke tangan mantan istrinya. Ia menyerahkan semua surat berdebu itu kepada pengacaranya saat sesi kunjungan bulanan, memohon dengan sangat agar pria botak itu bersedia mencari alamat baru Kiara.
Namun sang pengacara selalu menolak permintaan tersebut karena ia sangat menghormati privasi wanita luar biasa itu dan tidak ingin mengganggu kedamaian hidupnya yang sudah sangat sempurna sekarang. Surat-surat keputusasaan itu pada akhirnya hanya menumpuk tak terbaca di laci meja pengacara. Suatu pagi yang dingin, rutinitas penjara Adrian terganggu ketika seorang tahanan baru yang berasal dari jaringan mafia properti dimasukkan ke dalam selnya yang sempit. Tahanan baru itu langsung mengenali wajah Adrian dan mulai mengejeknya habis-habisan tentang bagaimana seorang direktur utama bisa jatuh miskin dan ditipu simpanannya sendiri. Penghinaan verbal yang bertubi-tubi itu membakar sisa-sisa ego di dalam dada Adrian, membuatnya kehilangan kendali, lalu menyerang tahanan mafia bertubuh besar tersebut dengan membabi buta. Perkelahian tidak seimbang itu berakhir dengan Adrian babak belur terkapar di lantai sel beton. Sipir yang melerai pertengkaran tersebut memberikan hukuman kurungan isolasi selama 1 bulan penuh kepada Adrian di sebuah ruangan gelap gulita tanpa sinar matahari sedikit pun. Di dalam keheningan absolut yang mencekam itu, kewarasan pria sombong tersebut perlahan-lahan mulai tergerus oleh halusinasi tentang bayangan Kiara dan Leo yang menjauh. Ia terus berteriak, memanggil nama istrinya, memohon pengampunan kepada udara kosong, seolah tindakan konyol itu bisa mengembalikan waktu yang telah terbuang sia-sia begitu saja sebelumnya. Isolasi ini menjadi ruang penyiksaan mental paling kejam yang pernah dialami manusia seperti dirinya kini. Pada peringatan hari jadi perusahaan lamanya yang kini telah diambil alih oleh konglomerat lain, stasiun televisi menayangkan film dokumenter khusus tentang kejatuhan kerajaan tersebut. Film itu secara tidak langsung menyoroti peran ganda Kiara sebagai penggerak utama bisnis yang keberadaannya sengaja disembunyikan oleh ambisi dan keegoisan seorang diktator perusahaan. Dokumenter ini memicu simpati publik yang sangat besar terhadap mantan istri Adrian yang dianggap sebagai korban ketidakadilan sistem patriarki dalam dunia bisnis yang sangat keras ini. Nama Kiara kini bersih dari segala tuduhan kebangkrutan dan dipuja sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sementara dunia terus memuji kepintaran Kiara, mantan suaminya justru semakin membusuk perlahan dalam kesendirian yang menyiksa di penjara yang pengap tanpa seorang pun teman bicara. Kunjungan keluarga sama sekali tidak pernah terjadi karena kerabat-kerabat dekat Adrian merasa sangat malu atas perbuatan curangnya dan menolak untuk mengakui keberadaannya lagi. Ia resmi dibuang oleh masyarakat, dibenci oleh mantan karyawannya sendiri, dan dilupakan oleh wanita-wanita materialistis yang dulu selalu mengerumuninya saat ia masih bergelimang harta dan tahta kesombongan. Ini adalah manifestasi hukuman paling adil bagi seorang pengkhianat kehidupan yang tidak bermoral. Satu-satunya berita buruk yang berhasil masuk ke balik jeruji sel Adrian adalah kabar bahwa ibunya tercinta meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Sang ibu tidak sanggup menanggung rasa malu melihat putra kebanggaannya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan korupsi yang mencoreng nama baik seluruh keturunan keluarga mereka. Adrian tidak diberikan izin khusus untuk menghadiri upacara pemakaman ibunya, sehingga ia hanya bisa menangisi kepergian wanita itu dari balik jeruji besi berkarat selnya. Rasa bersalah ini menjadi siksaan tambahan yang semakin mempercepat penurunan kewarasan otak pria malang tersebut. Di benua lain, kehidupan Kiara terus melaju ke depan, bagaikan kereta cepat yang tidak akan pernah berhenti atau menoleh lagi ke puing-puing masa lalu. Ia mulai menjalin relasi persahabatan dengan tokoh penting di bidang filantropi, membangun sebuah jaringan pendukung yang sangat kuat untuk organisasi amalnya tersebut. Pesona kecerdasan dan keanggunannya selalu berhasil memukau siapapun yang berdiskusi dengannya, menegaskan bahwa perempuan ini adalah sosok berlian utuh yang tidak bisa dihancurkan. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandirian finansial emosional serta perannya sebagai ibu yang luar biasa hebat bagi putranya. Musim dingin tiba menutupi halaman rutan dengan salju kotor ketika Adrian terkena penyakit paru-paru yang cukup parah akibat buruknya sirkulasi udara sel.
Ia terbaring lemah di ranjang klinik penjara yang berbau obat-obatan murah batuk parah hingga terkadang mengeluarkan bercak darah segar. Kondisi fisiknya menurun drastis menyisakan sosok tua renta yang bahkan tidak lagi dikenali sebagai mantan penguasa properti nomor 1 yang dulu pernah sangat berjaya. Dokter penjara hanya memberikan perawatan seadanya menyatakan bahwa sistem kekebalan tubuh pasien hancur total karena depresi psikologis yang terus-menerus menggerogoti pertahanannya. Dalam demam tingginya Adrian bermimpi kembali ke hari. Ia pertama kali bertemu Kiara di sebuah perpustakaan kampus puluhan tahun lalu yang sangat damai. Ia melihat senyum gadis sederhana itu yang penuh ketulusan tanpa motif tersembunyi, menerima ajakan pertemanannya dengan tangan terbuka penuh kasih. Mimpi indah itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk berdarah ketika sosok Bella muncul seperti iblis berwajah malaikat menghancurkan perpustakaan itu hingga rata dengan tanah. Ia terbangun dengan napas tersengal-sengal, air mata membasahi bantal tipisnya, menyadari bahwa ia telah menukar berlian asli dengan pecahan kaca. Di lain pihak, hukuman berat yang dijalani Bella membuatnya terus mengalami gangguan kecemasan parah yang berujung pada hilangnya akal sehat wanita tersebut. Ia sering ditemukan tertawa sendirian di sudut lapangan penjara seolah-olah sedang menghadiri pesta kelas atas dan mengenakan gaun mewah seperti dahulu kala. Petugas penjara akhirnya memindahkan wanita simpanan itu ke bangsal kejiwaan karena dianggap membahayakan dirinya sendiri dan tahanan lain yang berada di dekatnya. Kesombongan dan keindahan fisik yang selalu ia agungkan kini telah hancur melebur bersama kewarasannya yang hilang diterbangkan angin karma jahat. Hukuman sosial yang diterima oleh Adrian dan Bella menjadi peringatan keras bagi seluruh lingkaran pebisnis di negara tersebut tentang bahaya korupsi dan perselingkuhan murahan. Kisah kejatuhan mereka yang sangat dramatis seringkali diceritakan sebagai studi kasus dalam berbagai seminar etika bisnis dan hukum perusahaan terkemuka di berbagai kampus terkenal. Mereka tidak dikenang sebagai pelopor kemajuan properti, melainkan sebagai contoh manusia paling memalukan yang merusak segalanya demi nafsu kekuasaan belaka yang berujung pada kehancuran total. Bekas peninggalan mereka hanyalah cerita tragis tentang sepasang pengkhianat serakah yang tamak. Bagi Kiara, setiap berita kejatuhan yang dialami mantan suaminya sama sekali tidak memberikan rasa kepuasan. Karena ia telah lama melepaskan beban dendam tersebut dari hidupnya. Ia menolak menari di atas penderitaan orang lain, memilih untuk menyalurkan energinya membesarkan anak laki-lakinya, dan menolong para wanita malang yang membutuhkan dukungan moral. Saat ia memandang cermin, ia tidak lagi melihat bayangan istri yang dikhianati dan disakiti secara perlahan, namun ia melihat sosok pejuang tangguh yang berhasil memenangkan peperangan dengan sangat elegan. Ia melangkah keluar dari abu kehancuran menjadi burung phoenix cantik. Menjelang malam tahun baru, di benua biru, Kiara berdiri di balkon vilanya sambil memegang segelas anggur memandangi kembang api yang meledak indah mewarnai langit gelap. Leo yang kini sudah beranjak remaja berdiri di sampingnya memeluk bahu ibunya dengan hangat sambil mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala pengorbanan ibunya selama ini. Kiara tersenyum bahagia menyandarkan kepalanya pada putranya, menyadari bahwa keputusan beraninya untuk pergi di malam yang sepi dahulu adalah keputusan paling tepat yang menyelamatkan hidup mereka berdua selamanya. Keadilan sejati akhirnya berhasil mereka raih dengan sangat sempurna. Babak baru kehidupan yang tenang tanpa bayang-bayang ancaman Adrian telah membuktikan bahwa wanita sejati tidak membutuhkan belas kasihan pengkhianat untuk membangun kembali kerajaannya yang runtuh. Kisah Kiara ini menjadi saksi bisu betapa kekuatan ketenangan dan strategi yang matang mampu membalikkan keadaan tersulit menjadi sebuah kemenangan yang sangat gemilang dan mutlak. Pengorbanan sunyinya terbayar lunas tanpa menyisakan sedikit pun ruang bagi musuh untuk bangkit melawan dan merusak kedamaian yang telah ia rengkuh dengan susah payah ini selamanya. Ia adalah definisi nyata dari ketangguhan hati yang tidak mudah padam atau patah. 15 tahun telah berlalu sejak palu keadilan diketuk dengan sangat keras di ruang persidangan yang panas dan menyesakkan dada pria angkuh tersebut.
Pintu besi penjara yang berat akhirnya terbuka perlahan membebaskan Adrian lebih awal dari masa hukumannya karena alasan kesehatan fisik yang sudah sangat memburuk. Mantan direktur utama yang dulu sangat ditakuti itu, kini melangkah keluar sebagai seorang pria tua, renta dengan tubuh kurus kering dan langkah kaki gontai. Udara kebebasan tidak terasa menyegarkan baginya melainkan terasa seperti racun mematikan yang mengingatkannya pada semua kehancuran masa lalu kelamnya. Adrian berjalan menyusuri trotoar ibu kota yang kini sudah sangat berubah dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit baru yang tidak lagi ia kenali sama sekali. Ia tidak memiliki tempat tujuan yang pasti, karena semua asetnya telah disita oleh negara puluhan tahun silam tanpa menyisakan sepeser pun uang. Langkahnya terhenti di depan sebuah kios penjual koran kecil saat matanya yang rabun menangkap sebuah pemandangan luar biasa pada sampul majalah bisnis internasional terkemuka. Wajah yang sangat ia kenal menatapnya dengan penuh keanggunan dari balik kaca etalase kios tersebut menghentikan detak jantungnya seketika itu juga. Tangan keriput Adrian bergetar hebat saat ia mengambil majalah mahal itu dari rak mencoba memastikan bahwa penglihatannya yang mulai kabur tidak sedang menipunya. Di sampul utama, tertulis nama Kiara, sang ratu investasi global, yang baru saja meresmikan proyek yayasan amal terbesarnya di negara ini hari ini. Di sebelah Kiara berdiri seorang pemuda tampan dengan setelan jas rapi, yang memiliki senyum sangat mirip dengan dirinya ketika masih muda dan berjaya. Pemuda itu adalah Leo putra kandungnya yang kini telah tumbuh menjadi seorang eksekutif muda brilian dan dihormati di berbagai belahan dunia internasional. Sang pemilik kios membentak Adrian karena memegang majalah terlalu lama, tanpa niat membeli menyadarkan pria tua itu dari lamunan panjang yang menyakitkan. Ia segera meletakkan kembali majalah itu dengan hati-hati, seolah sedang memegang sebuah benda suci yang tidak boleh disentuh oleh tangan kotornya. Ia membaca keterangan kecil di bagian bawah sampul yang menyebutkan bahwa Kiara sedang menghadiri konferensi amal tingkat tinggi di sebuah hotel mewah pusat kota. Harapan kecil tiba-tiba tumbuh di dalam dadanya mendorong langkah gontainya menuju lokasi hotel tersebut untuk memohon pengampunan terakhir sebelum ajalnya menjemput. Perjalanan menuju hotel bintang 5 itu terasa sangat menyiksa fisik rentanya, yang tidak lagi terbiasa berjalan jauh di bawah terik matahari siang kota. Sesampainya di pelataran hotel yang megah, ia melihat puluhan petugas keamanan berjaga ketat, memeriksa setiap tamu penting yang hadir dalam acara kemanusiaan tersebut. Adrian tahu bahwa ia tidak akan pernah diizinkan masuk dengan pakaian compang camping dan aroma tubuh yang menyengat khas penghuni penjara bawah tanah. Ia memilih bersembunyi di balik sebuah pilar marmer besar dekat pintu keluar VIP menunggu dengan sabar kemunculan wanita yang paling ia rindukan. Waktu terus berlalu hingga senja mulai mewarnai langit kota dengan warna jingga keemasan, yang mengingatkannya pada hari terakhir ia melihat mobil istrinya pergi. Pintu kaca otomatis akhirnya terbuka lebar membiarkan sekelompok orang berpakaian formal berjalan keluar dengan dikelilingi oleh para wartawan dan kilatan cahaya kamera-kamera. Di tengah kerumunan itu, Adrian melihat sosok Kiara yang mengenakan gaun hitam elegan tampak sangat cantik memukau dan jauh lebih muda dari usianya. Di sampingnya Leo berjalan dengan gagah melindungi ibunya dari kerumunan jurnalis yang terus melontarkan berbagai pertanyaan tentang kesuksesan yayasan amalnya itu. Melihat pemandangan keluarga sempurna yang kini tidak lagi menjadi miliknya, Adrian merasa dadanya sesak, seolah ada godam besi yang menghantam tulang rusuknya keras. Tanpa mempedulikan teriakan peringatan dari petugas keamanan hotel, pria tua renta itu menerobos kerumunan wartawan dengan sisa tenaga terakhir yang ia miliki sekarang. Ia menjatuhkan dirinya berlutut tepat di hadapan langkah Kiara, membuat seluruh suasana di pelataran hotel itu menjadi sunyi senyap seketika karena sangat terkejut. Kamera-kamera wartawan kini beralih menyorot sosok pria kotor yang sedang bersujud memohon belas kasihan di bawah kaki wanita paling dihormati tersebut. Air mata kotor mengalir membasahi pipi keriput Adrian. Saat ia mendongakkan kepalanya, menatap wajah wanita
yang pernah mencintainya dengan tulus tanpa pamrih dahulu. Ia menyebut nama Kiara dengan suara serak yang bergetar memohon ampunan atas semua kebodohan masa lalunya dan pengkhianatan yang telah menghancurkan segalanya berantakan. Ia terus meracau mengatakan bahwa hukuman penjara puluhan tahun telah menyiksa jiwanya dan ia tidak bisa mati dengan tenang tanpa mendengar kata maaf. Para wartawan mulai berbisik. Bisik mengenali pria kotor ini sebagai mantan konglomerat properti yang dulu sangat arogan dan kejam sebelum skandal besarnya. Kiara tidak menunjukkan reaksi terkejut atau kemarahan sedikit pun saat melihat pria yang dulu pernah menghancurkan hatinya, kini meratap di bawah kakinya dengan menyedih. Ia memandang Adrian dengan tatapan yang sangat tenang dan dingin seolah-olah ia sedang menatap sebuah batu. Kerikil kecil di jalanan yang berdebu. Tidak ada setitik pun dendam yang tersisa di matanya melainkan kekosongan absolut yang jauh lebih menyakitkan bagi Adrian daripada sebuah tamparan keras di pipinya. Leo melangkah maju bermaksud mengusir pria tua itu, namun Kiara mengangkat tangannya dengan anggun memberikan isyarat agar putranya tetap berdiri tenang di tempat. Dengan intonasi suara yang sangat sopan, namun mematikan Kiara berbicara kepada Adrian, menyapanya dengan panggilan Tuan, seolah mereka tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Ia mengatakan bahwa masa lalu telah lama terkubur bersama angin, dan ia telah memaafkan segalanya bukan demi Adrian, melainkan demi kedamaian hatinya sendiri. Kiara menjelaskan bahwa pria yang berlutut di depannya ini hanyalah sosok asing yang tidak lagi memiliki ikatan emosional apapun dengan kehidupan barunya yang sempurna. Kalimat penolakan yang diucapkan dengan senyuman tipis itu menembus langsung ke dasar jiwa. Adrian menghancurkan sisa-sisa harapan terakhirnya tanpa sisa sedikit pun. Adrian mencoba menggapai ujung gaun mantan istrinya dengan tangan gemetar, namun Leo dengan cepat menepis tangan kotor tersebut. Dengan tatapan mata yang tajam, Leo berdiri tegap melindungi ibunya memandang pria tua itu dengan rasa kasihan yang bercampur dengan rasa jijik terhadap dosa-dosa masa lalu ayahnya. Ia memberitahu Adrian dengan tegas bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk dihabiskan bersama pengemis jalanan dan menyarankan pria itu untuk segera pergi dari sana. Tidak ada panggilan ayah atau setitik rasa hormat dalam nada suara pemuda itu yang semakin mempertegas jurang pemisah di antara mereka secara mutlak. Kiara menoleh ke arah asisten pribadinya, lalu memberikan instruksi singkat untuk memberikan sumbangan uang tunai kepada pria malang yang berlutut di tanah tersebut. Asisten itu meletakkan beberapa lembar uang pecahan besar di atas trotoar tepat di depan lutut Adrian. Seolah-olah ia adalah pengemis sungguhan malam itu. Tindakan belas kasihan yang sangat berkelas ini memberikan pukulan psikologis terberat bagi Adrian, menyadarkannya pada posisi terendah yang kini ia tempati dalam rantai kehidupan. Ia hanya bisa menangis sesenggukan tanpa suara, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya yang sudah benar-benar hancur lebur. Mantan istri dan anak kandungnya itu kemudian membalikkan badan melangkah masuk ke dalam mobil limusin hitam mengkilap yang sudah menunggu di pelataran hotel. Adrian menatap kepergian mobil mewah tersebut dengan pandangan buram, akibat air mata yang terus mengalir deras membasahi wajah tuanya yang penuh dengan penyesalan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan seluruh kebahagiaan sejati dalam hidupnya demi mengejar ilusi kekuasaan murahan yang pada akhirnya menjerumuskannya ke dalam neraka dunia. Angin malam berhembus dingin menusuk tulang-tulangnya, membuat tubuh rentanya menggigil hebat di atas aspal jalanan yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Di dalam mobil limusin yang berjalan mulus membelah gemerlap jalanan malam kota, Kiara duduk bersandar dengan tenang tanpa menunjukkan gejolak emosi yang berlebihan. Leo menatap ibunya dengan khawatir bertanya, apakah pertemuan mendadak tadi menyisakan rasa sakit atau membangkitkan trauma lama yang sudah susah payah mereka kubur? Kiara tersenyum lembut membelai rambut putranya yang sudah dewasa itu, lalu menjawab bahwa ia tidak merasakan apa-apa selain kedamaian luar biasa malam ini.
Pertemuan singkat dengan masa lalu kelamnya justru semakin menegaskan betapa berharganya kehidupan baru yang telah ia bangun di atas fondasi kemandirian absolutnya. Perjalanan hidup Kiara membuktikan bahwa kesabaran dan kecerdasan strategis merupakan senjata paling ampuh untuk mengalahkan kelicikan manusia rakus yang selalu meremehkan kekuatan perempuan. Ia tidak perlu menggunakan cara-cara kotor atau kekerasan fisik untuk membalas dendam, karena waktu dan keadilan alam semesta yang telah menyelesaikan segalanya. Pengkhianatan suaminya yang dulu terasa seperti kiamat kecil, ternyata merupakan sebuah pintu gerbang menuju kebebasan tanpa batas yang membawa berkah melimpah bagi keluarganya. Setiap air mata yang pernah ia tahan di masa lalu, kini berubah menjadi mutiara kesuksesan yang bersinar terang menerangi jalan masa depan anaknya. Sementara itu, Adrian masih berlutut di trotoar yang dingin menatap lembaran uang di depannya, dengan tatapan kosong yang merepresentasikan kehancuran mutlak sisa hidupnya. Petugas kebersihan kota mulai datang mendekatinya menyuruhnya untuk segera beranjak dari tempat itu, karena acara penting, hotel telah selesai, dan tamu akan pulang. Pria tua yang dulunya pernah memegang kendali atas ribuan manusia itu kini, dengan patuh merangkak memungut uang pemberian istrinya, sambil terus menangis terseduh. Ia tahu dengan pasti bahwa penyesalan tak berujung ini akan terus menghantui setiap hembusan napas terakhirnya hingga ia masuk ke liang lahat selamanya. Langit malam perlahan-lahan mulai memudar digantikan oleh semburat cahaya pagi yang hangat menyinari kota besar ini dengan sebuah harapan baru bagi warganya. Di kamar hotel mewahnya, Kiara berdiri di balkon menatap matahari terbit dengan secangkir kopi hangat di tangannya, menikmati setiap detik kebebasan yang hakiki. Ia teringat kembali pada janjinya dahulu untuk tidak pernah membiarkan orang lain merendahkan harga dirinya, dan ia telah berhasil menepati janji suci tersebut. Masa lalu telah sepenuhnya ditutup rapi dalam kotak kenangan yang takkan pernah dibuka lagi, membiarkan angin membuang kunci kenangan itu jauh ke lautan. Berita tentang pertemuan dramatis antara Ratu Filantropi dengan mantan suaminya yang jatuh miskin sempat menjadi pembicaraan hangat di berbagai media massa ibu kota. Namun masyarakat justru semakin mengagumi sosok Kiara yang menunjukkan ketegaran luar biasa tanpa sedikit pun terbawa emosi saat menghadapi pria masa lalunya yang kelam. Banyak wanita yang merasa sangat terinspirasi oleh kekuatan mental Kiara dan menjadikannya sebagai teladan utama dalam memperjuangkan hak dan martabat mereka dalam pernikahan. Ia bukan sekadar pengusaha sukses, melainkan sebuah simbol perlawanan, tanpa suara yang terbukti jauh lebih mematikan daripada senjata paling tajam di dunia ini. Di sebuah sudut jalan yang kumuh, Adrian duduk merenungi nasibnya yang tragis, sambil memegang erat beberapa lembar uang kertas pemberian mantan istrinya kemarin. Uang itu terasa seperti api yang membakar telapak tangannya, menyadarkannya pada fakta betapa rendah dirinya sekarang. Jika dibandingkan dengan kemuliaan wanita tangguh tersebut, ia tidak berani menggunakan uang itu untuk membeli makanan karena lembaran kertas itu adalah bukti fisik terakhir dari kehancuran absolut harga dirinya sebagai manusia. Ia hanya bisa menangisi kebodohannya, menyadari bahwa pengampunan yang ia cari tidak akan pernah ia temukan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kiara kembali ke benua Eropa keesokan harinya, meninggalkan negara asalnya dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada ketika ia pertama kali tiba dahulu. Ia kembali memimpin perusahaan dan yayasannya dengan dedikasi penuh, mengabdikan sisa hidupnya untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi orang-orang yang membutuhkan. Leo juga telah siap mengambil alih sebagian tanggung jawab manajemen perusahaan, memastikan bahwa warisan kebaikan dan kecerdasan ibunya akan terus berlanjut hingga generasi berikutnya. Kisah mereka berdua menjadi sebuah epik penutup yang sangat memuaskan, membuktikan bahwa cahaya kebenaran akan selalu mengalahkan kegelapan pengkhianatan seburuk apapun bentuknya. Di sebuah taman kota yang jauh dari keramaian, Adrian menghabiskan sisa-sisa hari tuanya sebagai tunawisma yang sering berbicara sendiri, memanggil nama mantan istrinya. Orang-orang yang berlalu lalang sering menatapnya dengan pandangan kasihan tanpa pernah mengetahui
bahwa pria lusuh tersebut dulunya adalah penguasa bisnis yang sangat ditakuti. Kesunyian menjadi satu-satunya teman setia yang menemani hari-harinya yang gelap, menyiksanya dengan memori-memori indah tentang kehangatan keluarga yang sengaja ia hancurkan dulu. Itulah harga mutlak yang harus dibayar mahal atas sebuah keangkuhan yang buta dan keserakahan duniawi yang tidak pernah mengenal batasan kepuasan manusia. Buku kehidupan Kiara kini telah mencapai babak paling bahagia, penuh dengan pencapaian gemilang kasih sayang tulus dan ketenangan jiwa yang tidak ternilai harganya. Ia sering menghabiskan akhir pekannya dengan melukis pemandangan danau di belakang vilanya, merayakan setiap detik kehidupan dengan rasa syukur yang mendalam atas jalan takdirnya. Keputusannya untuk melangkah pergi secara diam-diam, tanpa suara pada malam yang dingin puluhan tahun silam terbukti menjadi keputusan paling tepat yang pernah ia ambil. Ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dari pusaran kebinasaan. Dan kini menikmati indahnya memetik buah manis dari pohon kesabaran yang ia tanam dahulu. Pelajaran paling berharga dari kisah panjang ini adalah bahwa keadilan mungkin terkadang datang terlambat, namun ia tidak akan pernah salah dalam menentukan sasarannya. Setiap kebohongan dan pengkhianatan pada akhirnya akan menelan pelakunya sendiri ke dalam jurang penderitaan yang sangat dalam, tanpa menyisakan ruang untuk bernapas lega. Di sisi lain, ketulusan hati, kecerdasan bertindak, dan keberanian untuk melepaskan ikatan beracun akan selalu membawa seseorang menuju pada kebahagiaan sejati yang abadi tanpa henti. Kemenangan tanpa darah adalah kemenangan tertinggi yang hanya bisa diraih oleh jiwa-jiwa kuat yang mampu menaklukkan amarah mereka dengan logika dan ketenangan. Semua bayangan penderitaan, air mata kepalsuan, dan teriakan kemarahan di malam-malam panjang penuh pengkhianatan masa lalu, kini telah benar-benar terhapus selamanya. Tidak ada lagi sosok Kiara yang rapuh menunggu suaminya pulang dengan harapan kosong, melainkan seorang ratu yang berhasil membangun kerajaannya sendiri dari ketiadaan. Ia adalah range kepurnadai kemurnian niat yang diiringi oleh perhitungan langkah yang sangat presisi dalam menghadapi badai kehidupan yang tidak terduga sekalipun. Akhir cerita ini menjadi pengingat abadi bahwa karma kehidupan akan selalu memberikan bayaran yang sangat setimpal bagi setiap perbuatan manusia di muka bumi ini. Tirai panggung kehidupan sang pengkhianat dan sang pemenang kini telah ditutup rapat, menyisakan gema pelajaran berharga bagi siapapun yang menyaksikannya dengan saksama. Adrian akan mengakhiri sisa napasnya dalam kesendirian yang menyayat hati, tanpa ada satupun tangan yang bersedia mengusap air matanya saat ia sekarat nanti. Sementara itu Kiara akan terus melangkah maju ke depan dengan kepala tegak menatap masa depan yang sangat cerah bersama putranya tercinta dengan damai. Keadilan mutlak telah terwujud secara absolut, membawa akhir yang sangat tragis bagi sang penjahat dan akhir yang sangat indah bagi sang pahlawan sejati. Sebuah akhir yang sempurna untuk sebuah kisah pengkhianatan di mana air mata kesedihan telah diubah menjadi berlian kekuatan yang bersinar abadi sepanjang masa. Tidak ada lagi yang perlu disesali oleh sang wanita, karena ia telah melakukan hal yang paling benar untuk melindungi apa yang paling berharga. Langkah kakinya yang anggun meninggalkan masa lalu adalah tarian kemenangan paling indah yang pernah disaksikan oleh alam semesta dalam menghukum sebuah keangkuhan luar biasa. Dan di sanalah ia berdiri di puncak kedamaian, meninggalkan sang pengkhianat tenggelam dalam lautan penyesalan yang tidak akan pernah bisa diselamatkan selamanya.